Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Silakan dulu kamera Anda. Selamat malam. Selamat malam, Erik Ranggung. Silakan Erik Ranggung. Kamera nyala dulu. Enggak, ini kita hasil ngobrol yang malas bagus. edis ini. Enggak, ini ya. Saya baru pulang dari umroh haji kemarin, malas. Sebentar Erik, apakah kamu sudah malu jadi orang Islam? Enggak, ini saya sudah menunaikan rukun Islam Kalau kelima sudah haji malu, kemarin. Erik, kalau kamu sudah malu tentang agama Islam, kamu nggak perlu naik. Di sini itu adalah orang-orang yang masih bangga tentang keislamannya. Ayo silakan, nyalakan kamera. Enggak pernah. Ya sudah, dibawa saja kalau gitu. Udah malu dia jadi orang Islam teman-teman. Kamu barusan dikerjain, kamu habis main lempar-lemparan batu aja bangga. Apa sih yang kamu banggakan dari pergi ke Arab? Bukankah hanya sekedar lempar-lemparan batu, puter-puter batu, cium-cium batu, dasar agama bebatuan. Ayo silakan. Kita kasih loh, bantah omongan saya. Apakah saya memfitnah, saudara? Tidak. Saya tidak pernah memfitnah bahwa naik haji atau umroh, ya, itu Anda akan dimulai dengan kegiatan main camping-campingan. Setelah main camping-campingan, Anda akan main lempar-lemparan. Lempar setan katanya, makin dilempar makin besar batunya. Loh iya, betul kan? Terus habis itu main putar-putaran batu, habis itu main cium-ciuman batu. Di mana saya fitnahnya? Gimana? Naik kemari, buktikan bahwa yang saya ucapkan itu tidak benar. Ayo, silakan. Saya beri kesempatan kepada kalian. Ayo. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Angah Bundel. Ya, silakan Angah Bundel. Silakan Angah Bundel. Halo Angah Bundel, nyalakan kamera Anda. Oke, Angah Bundel ya. Nggak jelas ya. Kita kasih naik ada Gerard. Ya, Gerard. Silakan Gerard. Silakan Gerard, nyalakan kamera Anda. RK selingkuh. Kalau itu udah nggak heran saya, udah tahu lama itu. Biarkan saja. Oke, Gerard, silakan kenalkan diri dulu. Anda ini Islam atau Kristen atau apa? Silakan. Saya mualaf ya bang, cuman saya hanya mau memberikan sedikit arahan, bukan arahan ya, koreksi sedikit bang. Sebentar, sedikit. Anda mualaf. Tadinya Anda apa ini Pak? Saya Katolik tadinya. Oke, tadinya Katolik, kemudian menjadi seorang Islam. Kejadiannya sudah lama kah atau baru-baru ini? Sudah cukup lama, cuman perlu dibedakan ya bang ya. Ini yang justru yang mau saya kemukakan ada hubungannya dengan yang bang katakan ya. Begini bang. Silakan. Selama ini memang Bang Edis memberikan kritikan pada Muslim yang sebenarnya itu memberikan edukasi. Saya tahu itu memberikan edukasi. Nah, yang perlu digarisbawahi lagi bang, ternyata Bang Edis ini memberikan edukasi atau kritikan itu bukan kepada Islam bang, tetapi kepada para pemeluknya, pelakunya. Karena ternyata banyak yang misalnya masalah Muslim menyembah Muhammad misalnya. Ternyata itu dari perilaku orangnya bang. Jadi mohon kiranya nanti digarisbawahi bahwa yang dikritik oleh Bang Edis itu ternyata para pengikut Quran terjemahan bang. Oh iya. Oke, sebentar. Sebelum ke sana ya Pak Gerard ya. Anda sebagai seorang mualaf, lalu Anda melihat saya ngomong begini, itu kan ada latar belakangnya. Saya tidak ujuk-ujuk saja, tidak langsung tiba-tiba bahas agama Islam. Ada peristiwa yang melatar belakangi, sehingga saya perlu membuat kajian atau
komal ataupun siaran seperti ini. Nah, seperti yang Pak Gerard lihat ya, bagaimana di sini orang Islam mereka membuat sebuah banner besar begitu, iklan besar, kemudian dipajang di jalan dengan tulisan seperti ini. Ya. Benarkah Bible? Bible itu tentu merujuk kepada kitab kami, ya, kitab kami orang Kristen. Telah dipalsukan, benarkah Bible dipalsukan? Nah, seperti biasa kalau orang Islam bikin seperti ini, maka itu disebut dengan dakwah, syiar agama, ya kan? Acara pengajian, orang datang begitu. Nggak ada tuh polisi datang begitu untuk nggak ada orang datang ke kelurahan, nggak ada orang datang ke kantor kecamatan Satpol PP untuk menurunkan banner ini begitu. Itu lancar-lancar saja. Tetapi kalau di tulisannya ini, contoh nih, benarkah Bible dipalsukan? Bible-nya ini dicoret aja, diganti dengan tulisan benarkah Quran dipalsukan? Kira-kira apa yang terjadi? Nah, yang terjadi maka penistaan agama. Ini banner memecah belah kerukunan. Ini banner membuat citra kerukunan beragama menjadi rusak dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, mengapa betul seperti yang Anda bilang, ini kelakuan orang-orang Islam, ya? Kenapa menurut Anda kenapa ini terjadi dan terus-menerus seperti ini? Ya, oke. Silakan. Oke, karena saya sudah masuk ke lingkungan mereka ya Bang ya. Saya melihat begini Bang. Ada perbedaan antara orang Islam di Indonesia dengan orang Islam di Barat ya. Orang Islam di Indonesia ini ternyata menurut saya nih bukan mengikuti Quran sesungguhnya Bang, tapi mengikuti interpretasi dari para ulamanya. Mohon maaf ya, karena saya sendiri juga sudah masuk ke sana. Jadi ketika saya mendengarkan ulama berbicara atau ustadz bicara, kemudian saya mencoba mencek dengan dengan kitabnya, saya coba lihat aslinya. Ada beberapa hal yang di Quran terjemahan itu menjadi sangat berbeda sekali dengan apa yang sesungguhnya di dalam Quran yang kut-kut saya bilang asli ya. Karena begini Bang, orang-orang Barat atau orang-orang di luar Indonesia yang kemudian masuk Islam itu ternyata berbeda, nggak model begini ini Bang. Saya juga gimana ya, jadi agak sedih ketika masuk di Indonesia ini. Maka tadi saya katakan saya disebut mualaf itu karena di Indonesia Bang. Ya, jadi perilaku teman-teman Muslim ini yang terlihat sekarang oleh Bang Edis adalah memang terus terang menurut saya nih orang Muslim di Indonesia yang mengikuti Quran terjemahan di mana gurunya bukan Nabi Muhammad lagi, tapi para ulama-ulama atau para ustadz-ustadz. Sehingga begini Bang, banyak orang Muslim yang tahu benar bahasa Arab, tinggal di Arab lama, tahu mengenai Arab, budaya Arab mengetahui. Begitu disajikan sebuah ayat Quran di dalam bahasa aslinya, ketika ditanya apa terjemahannya, dia tetap bukan menerjemahkan dengan pengetahuannya, tapi dia mengutip dari terjemahan yang sudah ada, yang menurut saya tidak begitu tepat ya, yang akhirnya model-model sekarang ini. Mungkin ini Bang Edis kan di Amerika ya. Coba Bang Edis temuin orang-orang Muslim yang dia mualaf ya, yang berasal dari orang-orang Barat. Mereka akan berbeda sekali Bang. Makanya saya sebutkan begini, ketika Bang Edis mengkritik teman-teman Muslim ini, mungkin perlu ditekankan bahwa yang dikritik itu ternyata saat ini adalah orang-orang Muslim yang mengikuti Quran terjemahan, terutama yang ada di Indonesia. Tapi juga perlu saya berikan koreksi sedikit kepada Bang Edis ya. Bang Edis ketika diberikan salam, ada teman Muslim memberikan salam pada Bang Edis. Kemudian Bang Edis memberikan informasi, loh, memang boleh memberikan salam pada saya. Sebenarnya saya tahu, Bang Edis tahu bahwa itu bukan sebuah larangan di dalam Quran, tapi kesalahan sebuah interpretasi, di mana mereka dilarang memberikan salam pada orang Yahudi dan Nasrani. Baik, saya tanggapi. Begini ya. Tapi teman-teman pada ngomong katanya minta pembuktian nih bahwa Anda benar-benar seorang mualaf. Coba kira-kira bisakah Anda membacakan satu ayat di dalam Quran, coba? Mohon maaf Bang, nih kalau memang itu persyaratnya, mohon maaf, saya tidak bersedia karena menurut saya ayat di dalam Quran itu bukan untuk alat uji apakah saya Muslim atau tidak Bang. Berarti diragukan Bapak ini seorang Islamnya. Ya, kalau Anda meragukan ya silakan saja ya. Tapi sebenarnya juga kelihatan Bang. Tadi saya katakan Bang, saya memang kurang setuju dengan Muslim Indonesia. Jadi selalu saya katakan kan. Oke, baik. Intinya Anda sudah mengakui bahwa apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini dapat membuat kesimpulan bahwa agama Islam ini adalah agama yang cengeng. Kenapa cengengnya? Cengengnya itu dia mau bahas agama orang lain, tapi ketika agamanya dibahas itu langsung mewek, langsung agama saya dibahas. Ini menista agama Islam. Oke, baiklah Anda. Cuman itu poinnya. Terima kasih atas pengakuan Anda. Kita berikan kesempatan kepada yang lain. Oke, terima kasih Pak Gerard. Ada tambahan Bang. Ya, sudah cukup. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita hanya sekedar menyampaikan bahwa inilah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Begitu. Bahas agama orang nomor satu, ya. Ngupas kitab suci agama orang nomor satu, giliran dibahas dikupas balik, mewek, nangis, ngadu. Begitu ya. Atau mempersekusi orang.
Nah, itulah cerminan atau gambaran daripada agama Islam di Indonesia. Jadi terlalu cengeng. Ya, silakan. Kalau bantah, silakan bantah. Bantah saya. Ya. Mari kita buktikan bahwa apa yang saya katakan ini adalah sebuah kebohongan atau sebuah dusta. Silakan. Ya. Kita kasih naik yang berikutnya ada kita kasih naik ada Agus Simamora. Ayo silakan Agus Simamora. Ya, Saudara Agus Simamora, silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Halo. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda, silakan. Agus Simamora. Oke, silakan Bang Agus Simamora. Halo. Shalom. Perkenalkan dulu diri Anda. Oh, sinyal Anda nggak beres. Oke, bagusin dulu Bang, sinyal Abang, Bang. Oke, bagusin dulu karena nggak bisa kita ngobrol, menggema dan balik juga. Yuk, silakan. Ini bebas ya. Bebas. Siapa saja boleh mengomentari tentang kelakuan orang-orang Islam, ya. Siapa? Orang Islam sendiri boleh mengkritik, ya. Orang non-Islam boleh mengkritik. Seperti itu. Silakan. Ya. Ayo, silakan. Karena sikit-sikit kalau Anda orang Islam ini seperti orang yang sangat sensitif begitu. Agamanya dibahas sikit aja itu langsung penistaan agama itu. Ya, cuman orang Islam yang boleh bahas agama orang lain. Kalau orang lain bahas agama Islam itu penistaan agama. Ya. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Usman. Coba. Usman. Kita kasih naik ada Usman. Silakan Saudara Usman. Baru setengah 8 malam ya. Ya, selamat malam Saudara Usman. Silakan nyalakan kamera Anda. Oke, sudah kabur ya Usman. Kita kasih naik ada Jamin. Silakan Jamin. Saya setuju dengan yang Bang Edis kata. Nggak mungkin ada orang bisa membantah omongan saya ini. Yang mau bantah siapa? Memang faktanya seperti itu. Ya, silakan Jamin Sing Arya Jaya. Ya, selamat malam Bang Edis. Selamat malam Bang Jamin. Silakan Bang Jamin nyalakan kamera Anda dulu. Ya, cuma Oke. ini Bang Edis. Silakan Bang, perkenalkan dulu diri Anda sejenak. Anda ini seorang Muslim kah, Kristen kah, Hindu kah atau apa? Silakan. Ya Bang, saya seorang Muslim. Oke. Ya. Ini Bang, apa namanya? Saya cuma ingin bertanya aja Bang, karena kemarin-kemarin saya lihat perdebatan Abang juga siapa namanya tuh Mikana itu kan ya Bang. Saya apa ya? Saya cuma mikir aja Bang gini Bang. Bertanya apa kejanggalan aja Bang. Gini, saya lihat apa namanya? Lihat perdebatannya Abang seru banget gitu kan. Jadi saya penasaran Bang kemarin gitu. Terus Sebentar. Ini Abang kayaknya nggak nangkep. Bang, mungkin Abang baru masuk. Jadi isu hari ini itu adalah tentang Islam agama cengeng. Kenapa kok bisa agama cengeng? Dengar dulu Bang, tenang dulu. Kenapa kok bisa cengeng? Karena suka membahas agama orang, suka membuat kajian tentang agama orang, tetapi kalau agamanya dikaji, dikupas oleh agama orang, langsung mewek, langsung mempersekusi, langsung mengatakan ini menista agama. Contohnya apa Bang? Contohnya yang terjadi kepada diri saya. Begitu. Saya hanya menanggapi selama ini saya itu hanya membuat tanggapan-tanggapan tentang kelakuan orang-orang Islam. Contohnya siapa? Abdul Somad. Abdul Somad itu membahas agama Kristen. Ulangan 18 ayat 18. Nah, itu kerjanya Abdul Somad. Apalagi di salib itu ada jin kafir. Donditan. Coba kerjanya apa? Yesus seorang muslim. Zakir Naik juga sama. Yesus itu muslim. Saya hanya bikin tanggapan aja. Apalagi ini nih, benarkah Bible dipalsukan? Ini kan banner tentang kajian, tentang pengajian orang Islam. Orang Islam buat pengajian, dibikin bannernya. Pengajiannya tentang apa? Tentang Bible yang sudah dipalsukan. Nah, keheranan saya, kenapa kalian begitu senangnya ngomongin agama orang, tapi giliran dicewit sedikit saja langsung, Islam dinistakan. Makanya saya bilang orang Islam ini kelakuannya seperti orang cengeng, seperti anak nakal yang kerjanya nyubit orang, dicubit balik langsung mewek ngadu sama mamanya. Nah, kenapa kelakuan kalian seperti itu? Silakan. ya enggak juga, itu kan pendapatnya Bantah. Abang kan gitu. Kan itu kan pendapatnya Abang itu sendiri Oke, kan gitu, Bang. benar atau salah yang saya katakan itu?
Tidak benar bang, karena gini, Oke, Bang, sebentar, karena stop dulu, sebentar dulu. Karena Anda bilang tidak benar, sekarang saya tanya. Anda tahu Zakir Naik pernah datang ke Indonesia? Dia berkhotbah keliling Indonesia, salah satunya adalah di Bekasi, di Stadion Patriot Bekasi, ditonton oleh 40.000 orang, didukung oleh wakil presiden dan ormas-ormas Islam membahas agama Kristen. Anda tahu itu? Ya. Oke, pertanyaan saya, betul tidak di situ agama Islam membahas agama Kristen? Memang selayaknya dibahas bang, karena memang banyak perbedaan mungkin bang di situ. Nah, sekarang kalau Islam saya bahas, kenapa kalian mewek? Dari Islam itu sendiri apa yang mau dibahas bang, karena tidak pernah mentuhankan manusia. Oke, sekarang saya tanya sama Anda, betul tidak Muhammad satu-satunya nabi yang menyuruh minum kencing hewan? Kenapa? Mulai, kenapa? Sebentar, saya tanya dulu. Betul atau tidak? Tidak ada satu nabi kecuali Muhammad yang menyuruh minum kencingnya hewan. Bohong bang. Kok bohong? Oke, sebutkan satu nabi yang nyuruh minum kencing hewan selain Muhammad. Silakan, saya tunggu. Itu kan saya tidak pernah ini ya, cuman dia perdebatan apa Bang, kemarin. jangan banyak bicara. Sebutkan satu nabi yang menyuruh minum kencing hewan selain Muhammad. Ya tidak sama bang, tiap pengajaran Ya dia sudah. Berarti yang saya katakan, dengar. Berarti yang saya katakan selama ini tentang agama Islam memang betul. Tidak ada nabi yang menyuruh minum kencing selain daripada Muhammad. Tidak ada nabi yang kena sihir selain daripada Muhammad. Itu dibedakan bang. Loh, coba sekarang saya tanya Anda. Coba tenang dulu, tenang. Kalau kalian merasa bahwa yang kalian bahas tentang agama Kristen, Yesus seorang Muslim, di dalam salib ada jin kafir, Ulangan 18 ayat 18 tentang Muhammad. Kalau kalian merasa bahwa itu benar, artinya itu pendapat kalian. Nah, sekarang saya pun sebagai seorang Kristen punya hak jawab, maka saya memberikan jawaban. Bagaimana mungkin Muhammad meneruskan ajaran Yesus sementara ajaran Muhammad aneh-aneh? Aneh-anehnya di mana? Sebentar, aneh-anehnya di mana? Muhammad menyuruh orang minum kencing hewan. Makanya banyak orang Islam pergi ke Arab Saudi, sampai di Arab Saudi mereka pesta minuman kencing. Kelak. Obat ya Allah. Ini hanya pemahaman keseluruhan dari abang kan. Mungkin gini bang. Ada suatu kejadian karena sakit, ada sahabat yang sakit karena ingin sembuh, maka disarankan untuk minum kencing. Mungkin Oke, kan berarti gitu, betul tidak bahwa dia satu-satunya nabi yang menyuruh minum kencing hewan? Bukan selalu untuk meminum bang, itu hanya Saya sekali tidak saja. bilang bukan selalu. Saya tidak bilang bukan selalu. Dia menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh minum air kencing hewan. Ya kenapa kalau itu memang manfaat untuk kesembuhan bang? Kenapa Anda katakan bahwa Muhammad meneruskan ajaran Yesus? Saya tanya salahnya di mana? Salahnya begini. Salahnya adalah Anda mengatakan bahwa Islam datang untuk menyempurnakan ajaran Yesus. Islam datang untuk menyempurnakan Injil. Bukan menyempurnakan, menyempurnakan. Kenapa saya bilang menyempurnakan? Sebentar, ada nggak di dalam ajaran-ajaran sebelumnya? Ada nggak di dalam Injil bahwasanya kalau orang sakit demam minum pipis onta? Ada nggak? Nggak ada. Artinya cuman agama Islam saja. Mana? Saja yang dibahas itu perdebatan yang panjang seperti abang. Karena abang Ya sudah, sendiri intinya begini. Intinya yang mau saya katakan apa? Artinya berhak tidak orang Kristen memberikan jawaban atas fitnah-fitnah yang dilakukan oleh orang-orang Islam? Fitnahnya apa? Fitnahnya satu, mengatakan bahwasanya Yesus seorang Muslim. Ya. Nah, makanya saya bilang, kalau Yesus seorang Muslim, tentu saja ajaran Tuhan Yesus dengan ajaran Muhammad itu Ini sama. Tetapi berbeda. Gimana Anda itu? Aku buktikan saja bang, kalau memang Yesus itu seorang Kristen, buktikan saja oleh abang. Bang, itu tidak menjadi urusan Anda. Yang menjadi urusan Anda itu adalah makanya, Bang. klaim Anda. Sebentar dulu, tenang. Saya tidak mau memperlebar isu ini. Yang mau saya katakan adalah bahwasanya ketika Anda membuat klaim-klaim bahwa Yesus seorang Muslim, itu yang harus Anda buktikan. Ngapain saya capek membuktikan kepada Anda bahwa Yesus seorang Kristen? Ngapain? Anda itu, dengar dulu, Anda itu orang yang membuat klaim bahwasanya ajaran Yesus sejalan dengan ajaran Muhammad. Sejalannya di mana? Tuhan Yesus mengatakan bahwa di kehidupan berikutnya tidak ada kawin mawin. Muhammad mengatakan di kehidupan berikutnya kawin mawin pesta seks. Oh, gimana Anda ini? Itu saja untuk kawin itu kan. Ya sudah, berarti jangan mengatakan bahwasanya Yesus seorang Muslim. Kalau Anda mengatakan Yesus seorang Muslim, Kalau bukan artinya seorang Muslim, Anda saya sudah tanyakan dulu, memfitnah. Begitu. Tanyakan dulu Mbak Abang, saya tanya dulu ya, Abang ya. Kalau seorang bukan seorang Muslim, Yesus itu seorang apa? Apakah Kristen? Bang, Anda jangan memperlebar kemana-mana. Anda membuktikan bahwasanya Yesus itu seorang Muslim dengan cara mengatakan ajarannya sama. Samanya di mana?
Yang satu mengatakan tidak ada kawin mawin, yang satu mengatakan pesta kawin mawin. Namanya gini bang, kalau Bagaimana Anda ini? tidak boleh memakan babi, semua makan. Oke, apakah hanya babi saja? Apakah hanya babi saja? Ya banyak bang yang dilarang bang. Dengarkan, inilah klaim-klaim kalian ini. Mentang-mentang di dalam Alkitab tertulis jangan memakan babi, lalu kalian tidak memakan babi, lalu mengatakan, oh kami mengikuti Yesus. Di dalam Alkitab bukan cuma babi, unta juga nggak boleh dimakan. Nah, sekalian malah pesta unta. Gimana sih kalian ini? Tapi ngomong-ngomong sebentar, ngomong-ngomong dengar dulu. Ngomong-ngomong soal boleh tidak memakan babi, jangan salah. Dalam agama Islam tuh boleh makan babi. Boleh nggak makan babi dalam agama Islam? Kalau kepepet? Tidak boleh bang. Ah, boleh kalau kepepet. Nggak ada ceritanya Islam itu kepepet bang. Nah, ini makanya kamu tidak tahu. Baik, saya akan tunjukkan. Sebentar. Anda mengatakan bahwa dalam agama Islam tidak boleh makan babi. Sebentar, saya tunjukkan kepada Anda. Sorry, saya belum ambil HP saya. Sebentar, saya ambil dulu HP saya. Sungguh Anda ini berada di dalam suatu kenekatan yang nyata. Anda mengatakan Islam tidak boleh makan babi. Boleh kalau kepepet. Segala sesuatu dalam agama Islam itu boleh. Dosa boleh kalau kepepet, ya. Nipu, bohong boleh di dalam 3 hal. Kalau kepepet, makan babi juga boleh kalau kepepet. Ada orang makan contoh, abang mau dibunuh sama orang. Saya tunjukkan dalilnya. Saya tunjukkan dalilnya. Boleh tidak makan babi. Nih ya. Saya tunjukkan kepada Anda. Saya tunjukkan. Ya tunjukkan semua bang, tapi walaupun ditunjukkan semua tetap salah di mata abang gitu kan. Saya mengutip saja perkataan. Nih, perhatikan ya. Perhatikan, dengarkan. Tidak ada benarnya, Bang. Oke, dengarkan saya ini. Ya, oke. Nih, sebentar, ini Abdul Somad nih. Boleh nggak makan babi kalau kepepet? Dengarkan. Pilih mana? Babi atau mati? Aku pilih mati aja lah. Tak boleh. Pilih babi. Masuk ke hutan. Mati tak makan atau babi? Ambil daging babi. Bakar. Colek-colek ke kecap. Sementara dapat pisang. Tapi setelah dapat pisang, tinggalkan babi ini. Nah, boleh. Misalnya seorang Muslim Bentar, Bang. Itu tidak hanya ada pendapat, makanan Bang. lagi. Itu bisa berpendapat Kalau apa tidak ada saja, makanan Bang. lagi, boleh makan babi. Kalau kepepet. Tidak ada Ya. Oke, sudah. Kita tidak perlu membahas itu. Sekarang intinya yang mau saya bahas adalah bahwa yang terjadi selama ini, Bang, orang-orang Islam sering membahas agama Kristen, ya. Dari mulai Irene Handono, Donditan, Insan LS Mokoginta, Yahya Waloni, Felix Siau, Abdul, sampai besok saya sebutin Bang, nama-namanya nggak kelar. Artinya Bang, sebentar Bang. Artinya kalau kalian membahas agama Kristen itu boleh, itu dakwah, maka kalian harus membiasakan diri bahwa akan ada orang-orang yang merespon, membuat satu kajian yang sama, yaitu kajian agama Islam yang dikaji oleh seorang Kristen. Nah, contohnya saya. Nah, ketika saya mengatakan begini, janganlah kalian cengeng, langsung mewek, langsung lapor polisi, ya, seperti itu. Udah, itu aja ya. Silakan. Kita kasih kesempatan kepada yang lain. Ya, itu udah cukup lah, udah cukup itu. Silakan, ayo bantah omongan saya. Oh iya teman-teman, saya ini live di TikTok ini. Makasih Bang Aman, makasih. Thank you Bang, thank you. Nah, saya ini live seperti ini. Itu bukan secara tiba-tiba ujuk-ujuk tanpa ada penyebabnya, tidak. Tapi orang itu membuat seolah-olah saya ini kerjanya menghujat agama Islam. Tidak. Untuk apa? Begitu loh. Ya, kemarin kejadian teman-teman ya, bahwa ormas dari APII, ya, Apologet Islam Indonesia, yang didirikan oleh Zulkifli M. Abbas alias Nur Alim, yang pakai nama palsu Bang Zuma, yang kerjanya pakai masker aja terus kemana-mana. Ya, coba maskeran terus kemana-mana, sampai lupa dia mau minum es, maskernya belum dilepas. Makanya satu-satunya laki-laki yang selalu bercadar, tidak mau melepaskan cadarnya adalah Nur Alim alias Zulkifli M. Abbas alias Bang Zuma. Nah, mereka teman-teman mengutus beberapa utusan untuk datang ke kelurahan di mana KTP saya itu ada, begitu. Datang diwawancarai orang-orang dalam kelurahan yang nggak tahu apa-apa, ya kan? Orang kelurahan itu taunya hanya dari satu sisi, satu pihak, yaitu orang dari APII, ya si Julius yang kerjanya menghina, menista, ngeledekin agama Kristen, sama si Calvin. Mereka berdua datang. Apakah tahu itu orang-orang kelurahan kalau kerjaan mereka itu bahas agama Kristen? Nggak tahu. Jadi mereka sengaja datang untuk mewawancarai orang-orang yang lugu, yang nggak tahu duduk permasalahannya.
Mana tahu dia debat-debat agama, nggak tahu. Datanglah di kantor kelurahan, Pak Lurah ya, dengan perangkat desa itu, bahwasanya warga Anda bernama Edi Sidabutar, kerjanya itu menista agama Islam. Nggak tahu dia bahwa yang datang itu si Juma, kerjanya live terus bahas agama Kristen terus. Ya, jadi inilah teman-teman yang begitu miris begitu ya. Coba, apakah orang-orang perangkat desa itu tahu tentang tulisan yang ada di belakang kita ini? Tahu? Mana tahu, mereka tidak tahu. Ini banner ini teman-teman, ini sebelum saya membahas agama Islam. Ini sudah seperti ini mereka. Ya. Coba Anda sekarang kalau tidak percaya, buat cetak ke sablon, ya, bikin di percetakan tulisannya begini. Pengkajian agama Kristen, judulnya benarkah Al-Quran dipalsukan? Pajang, dijemput polisi Anda. Iya. Inilah yang terjadi, inilah yang saya suarakan. Kenapa orang Islam membahas agama orang nomor satu, giliran agamanya dibahas langsung mewek, nangis, ngadu, ngambek. Coba silakan bantah. Makasih Bang Pegi. Coba bantah ini. Apakah yang saya katakan ini adalah kedustaan, bohong? Apakah banner ini karang-karangan saya? Apakah Zakir Naik datang ke Indonesia membahas agama Kristen itu karang-karangan saya? Apakah Donditan itu karang-karangan saya? Anda bisa cek semua. Bagaimana Donditan itu dari belasan tahun yang lalu bikin channel YouTube, subscribersnya bahkan sudah 1 juta itu. Kerjanya apa? Bahas agama Kristen gimana? Kami ini hanya mereaksi saja, membuat tanggapan. Begitu ya. Ayo silakan. Bantah omongan saya. Kita kasih naik ada Alif Abdurrahman. Silakan Alif Abdurrahman. Silakan Alif, nyalakan kamera Anda. Selamat malam Bang. Selamat malam. Silakan nyalakan kamera Anda dulu. Oke, Ya, boleh Alif. saya bertanya Bang? Sebentar, ini kamu Saya bertanya. nyambung atau enggak ini? Silakan boleh bertanya. Oke. Saya tunjukkan dulu ini datanya dulu ya Bang. Silakan. Supaya nanti sambung ke pertanyaan. Sebentar. Saya mau tanya dulu. Anda ini ngerti nggak isu yang lagi dibahas? Ngerti, nanti saya tanggapi itu Bang. Oke, silakan. Nah, saya mau tanya ini Bang. Ini kan Alkitab Sabda ya Bang. 1 Yohanes 5 silakan. ke 7. Terus kalau kita buka tafsirnya, nah, si tafsir Yerusalem ini ada tulisan bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani. Langsung ke intinya ya Bang. Karena bagian ini pasti tidak asli. Nah, pertanyaannya Bang, menurut Bang Edis nih, kalau ada sebuah kitab, kalau ada ayat tidak asli alias palsu, menurut Bang Edis, itu masuk kitab suci nggak Bang? Oke, balik dulu kamera Anda, silakan. Baik. Oke, silakan balik dulu kamera Anda. Oke. Begini. Coba Anda dengarkan saya ya. Biar orang-orang Islam ini cerdas-cerdas ya. Jangan benturin kepala terus ke aspal jadi nggak ngerti apa yang lagi dibahas. Alif Abdurrahman, coba kamu dengarkan saya. Jangan lagi kamu nggak nyambung dengan apa yang sedang dibahas. Yang menjadi pokok bahasan kita ini adalah ketika orang Islam membuat kajian-kajian tentang dipalsukannya Bible, dipalsukannya Injil, dipalsukannya Alkitab, maka kegiatan seperti itu namanya syiar, namanya dakwah. Betul? Betul? Jawab dulu pertanyaan saya Bang, nanti saya jawab pertanyaan Anda. Anda ini nangkep nggak sih yang lagi dibahas? Betul tidak itu terjadi? Nah, saya bisa bahas itu, cuman jawab dulu pertanyaan saya Bang. tenang dulu. Betul tidak? Tanya sama Inilah makanya kamu nggak pernah nyambung dengan obrolan. Dengar dulu. Dengar. Kamu punya pendapat, kamu punya sebuah pemikiran tentang Alkitab itu dipalsukan. Oke, pertanyaan saya, kira-kira ketika Anda mengemukakan pendapat Anda itu bahwasanya Alkitab tadi 1 Yohanes berapa tadi itu yang Anda bilang dipalsukan, tidak asli dan lain sebagainya, Anda boleh mengutarakan itu. Bilang Bang, datanya yang bilang. Tenang. Ketika Anda mengutarakan itu boleh. Tidak ada yang datang mempersekusi Anda, betul? Betul tidak? Bukan saya yang bilang, datanya yang bilang. Iya, artinya ketika Anda membuat kajian seperti itu, ada nggak yang datang mempersekusi Anda? Saya tidak pernah buat kajian. Saya tidak pernah buat Bukan kajian. Anda, ini loh. Nah, oke, saya tanggapi dulu Bang. Sebentar dulu, kita jangan ke materi dulu, nanti dulu. Ketika kalian membuat, aduh, Alif ini betul-betul nggak nyambung. Alif, kita ini belum membahas materinya.
Kita belum membahas materinya. Nanti kalau saya bahas materinya, nanti perdebatan kita sudah tentang materi. Pembahasan kita ini tentang kebebasan kita mengemukakan pendapat, mengemukakan isi pikiran kita. Orang Islam boleh mengemukakan isi pikiran dia. Bahwasanya ajaran Kristen dirubah-rubah, Paulus merubah-rubah, Injil berubah-ubah. Diekspresikan itu sebagai apa? Sebagai kajian, sebagai dakwah. Betul? Betul tidak? Betul. Orang Kristen juga sekarang boleh. orang Kristen juga harusnya boleh membuat respon, membuat tanggapan, betul? Ya, boleh, kan menurut saya boleh. Yang penting sama hujat. Begitu juga Sekarang, sebentar. Tetapi kenapa ketika ada menghujat, saya juga nggak suka. sebentar. Tetapi kenapa ketika saya membuat tanggapan, saya membuat respon tentang itu, yang terjadi datangin rumahnya, Ada menghujat nggak? penjarakan. Coba, tenang dulu. Pertanyaan saya, kenapa itu terjadi menurutmu? Karena Anda menghujat. Menghujat, astaga. Buktikan sampai kemarin. Sebentar, dengar. Berarti menurut Anda, kalau Islam membahas agama Kristen itu dakwah, kalau Kristen membahas agama Islam itu menghujat. Begitu, seperti itu. Tidak seperti itu. Oke, sekarang tunjukkan di mana menghujatnya. Sebentar. Tunjukkan satu penghujatan saya terhadap agama Islam. Kalau kamu sanggup membuktikan saya menista, menghujat, memfitnah, saya ngomong demi Tuhan, lompat dari Monas. Silakan, tunjuk satu. Oke. Tunjuk satu. Silakan. Oke, yang kemarin Bang, yang baru-baru ini Bang. Tunjuk Saya satu. rasa penonton juga masih ingat. Silakan. Aku kemarin menampilkan video dari Muslim ya. Siapa? Saya tunjukkan dulu. Silakan. Saya sudah memberikan tantangan setahun lamanya, 365 hari. Surah kedua ayat 85 yang membaca wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Jangan kau matikan kameramu. Dan membaca wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Anda kemarin tampilkan video ini Bang. Riwayat Oke. Warsh. Oke. Baik yang membaca ta'malun atau membaca ya'malun, itu dua-duanya sudah divalidasi dan sudah dibenarkan, dan secara sanad itu sudah dipastikan bersambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini tertulis di literatur dalam kitab-kitab khusus terkait dengan Apa yang mau Anda utarakan bahwa di situ saya melakukan penghujatan? Di mana di situ saya menghujatnya? Oke. Kemarin kita kan diskusi Bang tentang kitab suci. Ya, terus Anda katanya jangan kemana-mana dulu sebentar. Alif, kamu tadi kan mengatakan, dengar Alif, gantian bicara. Anda kemarin menampilkan video ini, Tadi Anda mengatakan bahwasanya kalau orang Islam bahas agama Kristen itu boleh karena tidak menghujat, karena menyajikan fakta. Sementara kalau Kristen seperti saya, membahas agama Islam, lalu Anda katakan menghujat. Saya bertanya, menghujatnya di mana? Saya tunggu itu, coba. Menghujatnya ya tidak sesuai dengan fakta, Anda ngibul. Mana contohnya mana? Anda hanya memutarkan video. Ini tentang kalau ada orang Nasrani dan Yahudi, maka pepetlah dia. Ada itu. Oke, hadis bukan itu. Dalam perang. Hadis bukan itu. Itu hadis. Tapi itu konteksnya dalam perang. Di mana di situ konteksnya dalam perang? Mana? Mana ayatnya? Ketika kamu berjumpa dengan Yahudi dan Nasrani dalam perang, mana ayatnya? Tulis tunjukkan. Saya sudah baca itu. Tampilkan. Oke, tampilkan dulu hadisnya. Tampilkan hadisnya. Lama kalau ditampilkan, saya mau bahas tentang janganlah, coba silakan. Kamu tampilkan hadisnya di mana saya mengatakan bahwa di situ besok saya tampilkan, Bang. Kok besok gimana sekarang? Lama saya tampilkan, karena saya harus buka dulu, searching dulu. Berarti Anda datang ke sini cuman modal nekat. Yang ini tadi Bang, betul nggak ada penampilan Anda video membahas ini, surat tak malu dengan ya malu. Larinya Anda ke hadis tentang pepet. Yang mana yang mau Anda bahas? Yang mana? Dan saya mau membuktikan contoh-contoh Anda yang sudah yang sekarang fokus saja kepada satu isu. Sebentar. Fokus kepada satu isu yang mana yang Anda katakan di situ saya melakukan fitnah, hujat kepada agama Islam. Kalau ada, saya akan melompat diri saya dari atas Monas. Silakan. Anda tahu nggak? Anda pernah menampilkan video ini? Betul. Di mana saya menghujatnya di situ? Oke. Anda juga mengatakan berbeda-beda antara. Oke. Sekarang di video tersebut seorang ulama, seorang ustadz Islam mengakui tidak bahwa ada perbedaan bacaan di dalam Al-Quran. Contoh, Al-Quran versi Wars dengan Al-Quran versi Kolun. Di dalam versi Wars bacaannya bukan ya'malun tetapi takmalun. Antara ya'malun dengan takmalun itu cuma beda titik. Kalau ya'malun 2 titiknya di bawah, kalau takmalun 2 titiknya di atas. 2 titiknya di atas, betul tidak? Betul. Terus? Nah, sekarang berarti beda tidak cara bacanya? Beda, tapi Anda ya sudah, berarti memang Al-Quran berbeda-beda. Gimana? Sama-sama benar nggak?
Coba, Bukan sama-sama permasalahannya. Dengar, Karena cuma potong kita tidak sedikit-sedikit dengar. video itu. Dengar, kita tidak membahas mengenai dua-duanya benar. Kita sedang membahas adanya cara pembacaan Al-Qur'an yang berbeda. Yang satu dibaca Anda nanya kepada ta'malun, saya, yang mana yang yang benar? satu dibaca ya'malun. Bukan Anda masalah sama benar saya, atau Anda tidaknya. bertanya, yang mana yang benar? Sebentar, Nanya, Alif, dengarkan Alif. Yang mana yang benar antara ta'malun dan Alif, ya'malun? dengarkan Alif, dengarkan. Pertanyaan saya, dulu Al-Qur'an ada harokatnya nggak? Tidak ada, itu standarnya. Tidak ada harokatnya. Berarti huruf ya dengan huruf ta itu hanya sama-sama begini. Karena dulu Arabnya Arab gundul. Baru ketika para ulama, di abad 300-an tahun setelah Muhammad meninggal, dibuatlah harokat. Nah, tetapi ketika dibuatnya harokat, terjadi perbedaan pembacaan. Sehingga yang satu membaca ta'malun, yang satu membaca ya'malun. Nah, bagaimana cara untuk supaya perbedaan ini tidak menjadi mara bahaya dalam agama Islam? Maka dikaranglah yang namanya hadis. Bagaimana cara... Sebentar. Tidak seperti itu sejarahnya. Dengar. Tenang. Bagaimana cara mengarangnya hadis? Kata Muhammad Anda bahwa ngomong baik, sebentar, Anda dulu. tenang. Saya mau bertanya di sini, Bang. Tenang. Gak usah Jawab panik. pertanyaan saya. Gak usah panik, tenang, gak usah panik. Dengar sama saya. Anda Sebentar. di sini. Bertanya Boleh saya tidak? di- Boleh tidak dalam agama Islam berdusta Anda dalam ditanya 3 sama hal? awam nih. Bisa Boleh nanya. tidak dalam Islam boleh nggak berdusta dalam 3 hal? Ya boleh. Oke, salah satunya adalah berdusta untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, betul? Boleh, yang jelasnya itu yang dalam hal yang baik lah intinya di situ. Oke, ketika ada 2 kelompok Islam bertikai, contoh mazhab orang yang membaca Quran versi Wars dengan Quran yang orang Islam yang membaca Quran versi Kolun, mereka bertentangan itu. Ya malun, yang bilang bukan tak malun. Ya malun, tak malun. Nah, kalau ada orang berdebat begini, bolehkah orang Islam berdusta untuk supaya mereka tidak bertikai? Boleh? Nggak perlu berdusta, tinggal Nggak dijelaskan. perlu berdusta. Anda mau Sekarang begini. bukan nggak perlu Saya mau berdusta. bertanya, Bang. Pertanyaan saya, boleh Pertanyaan tidak? dulu tadi awal. Sebentar, boleh tidak kalau ada Nah, dua Anda pihak ditanya, yang Anda. bertikai? Boleh tidak kalau ada dua Kenapa pihak Anda yang ditanya? bertikai, Saya maka dulu sini, Bang. dibolehkan tidak untuk supaya mereka tidak bertikai itu bohong? Saya bertanya di sini, Bang. Anda saya sudah jawab. Ya, kau di bawah sana. Kau tidak menjawab pertanyaan saya. Teman-teman, di dalam agama Islam itu memang boleh berdusta dalam 3 hal. Makanya satu-satunya nabi yang mengajarkan boleh berdusta, ya cuman Muhammad. Gimana? Bantah omongan saya. Tidak pernah ada pun satu nabi pun yang boleh mengajarkan berdusta, yang mengajarkan boleh berdusta. Satu-satunya nabi yang membolehkan berdusta cuman Muhammad. Di dalam sebuah hadis dikatakan, tidaklah berdusta kecuali dalam 3 perkara. 1, seorang suami atau seorang istri yang mengatakan suami mengatakan kepada istrinya dan istri mengatakan kepada suaminya dalam hal untuk membuat suami atau istri ridho. Saya putarkan. Saya kalau ngomong nggak bohong, teman-teman ya. Biar teman-teman tak paham nih, apakah saya itu berdusta atau tidak? Nih, apakah boleh berdusta suami terhadap istri, istri terhadap suami? Contoh, suami kawin lagi seperti RK, ya kan? Loh, RK itu tadinya muslim, jangan salah ya. Dia minum sambil bismillah, bismillah, itu ada videonya. Nih ya, saya tunjukkan kepada kalian nih. Bentar. Makasih teman-teman. Coba ya, dengarkan saya. Boleh berdusta dalam 3 hal. Udah bilang apa? Dengarkan saya, dengarkan. Perhatikan. Itu hanya boleh dalam 3 hal. 1, ketika perang. 2, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Loh iya, gak susah itu. Orang kawin mana mas? Enggak, padahal lu bojone ya. Probolinggo siji, mari ngono, endi bulusan siji, di siji punya simpenan. Istrinya dibohongi, beb, tidak apa-apa. Karena kalau jujur nanti pertumpahan darah ya. Boleh berdusta dalam agama Islam itu dalam 3 perkara. Nah, salah satunya adalah bolehnya berdusta untuk mendamaikan 2 pihak yang bertikai. Ketika ada mazhab yang bersikukuh, tidak, pokoknya bacaannya tak malun. Ada mazhab yang mengatakan tidak, bacaannya ya malun, bukan tak malun. Nah, menurut Muhammad boleh. Maka dikaranglah hadis, sesungguhnya Quran itu diturunkan dalam berbagai macam bacaan. Namanya sudah didirikan di atas kebohongan, ya pasti akan bohong terus. Ingat, sekali Anda bohong dalam hal kecil, maka Anda akan menutupinya itu dengan kebohongan berikutnya. Gimana? No. Naik ke sini, bantah omongan saya. Apakah benar? Nih, kita tunjuk yang lain lagi nih. Lihat ya, nih, silakan. Dalam 3 hal. Orang tua Nabi letaknya di mana? Oh, sebentar nih. Masalah bohong-bohong tuh ya nih ya.
3 perkara. Saya di sini mau klarifikasi. Nah, pokoknya boleh bohong dalam 3. Bentar, saya tunjukkan. Mungkin nanti kurang detail ya, karena banyak orang Islam di sini itu nggak belajar teman-teman tentang agama. Bohong dalam 3 perkara. Yang pertama, buka dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Muhyiddin Zakaria Abu Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Yang pertama, mendamaikan orang yang sedang bertikai. Nah loh. Mendamaikan orang bertikai. Kalau ada mazhab di antara Islam itu bertikai, ciptakan kebohongan. Udah dibilang, Quran itu ada berbagai macam varian. Ada bacaannya nggak sama itu dari seluruh dunia. Ya, seorang apologet Kristen, namanya itu Hatun Tash, ya, asal Turki. Dia pernah mengumpulkan dari berbagai macam belahan dunia, setidak-tidaknya ada 34 Al-Quran di seluruh dunia yang bacaannya berbeda-beda. Padahal kalau kita baca hadis, ya, ketika ada perbedaan bacaan di antara para sahabat, hanya diturunkan dalam 7. Makanya ada qiraatul sab'ah, 7 macam qiraat. Tetapi faktanya ada 34 lebih. Ini sudah menjadi satu indikasi bahwa memang bacaan Quran itu sampai detik ini belum seragam, beda-beda bacaannya. Begitu loh. Dan ketika terjadi perbedaan, menurut hadis tadi boleh berdusta supaya tidak saling mengkafir-kafirkan, membunuh-bunuhan. Boleh, bilang saja, oh itu bacaannya dibenarkan oleh Nabi. Nabi juga pernah membaca seperti itu. Gimana? Kalau memang bacaan Quran itu sedari awal ada 7, harusnya ada 7 macam Al-Quran. Gimana ya? Pokoknya kalau Anda merekonstruksi sejarah berdirinya agama Islam, ya, saya bisa pastikan Anda tidak mungkin beragama Islam. Saya pastikan itu. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik yang berikutnya, ada terima kasih ya. Kita kasih naik, ada Mahmud. Silakan Mahmud. Silakan Mahmud, nyalakan kamera Anda. Dan RK itu sedang menjalankan syariat agama Islam, teman-teman. Ya, kalau teman-teman kirim, saya terlalu banyak mengirim. Oke, sebentar. Ini suara Anda berisik ya. Sebentar. Teman-teman yang mau naik, pastikan perangkat Anda sudah bagus ya. Segala macamnya itu bagus sehingga ketika saya ngomong tidak berisik ya. Jadi teman-teman, yang namanya Mikhail Guardius alias RK, saya tahu teman-teman, saya menerima ribuan pesan ya tentang perselingkuhan RK dengan seorang perempuan, digerebek oleh istrinya sendiri. Saya mau katakan begini teman-teman, RK itu, dia itu tadinya seorang muslim. Dia menjadi Kristen itu supaya apa? Supaya mau dapat duit. Loh, buktinya sudah banyak, gimana? Buktinya sudah banyak teman-teman ya. Kalau kita habis nanti waktu menunjukkan itu. Intinya teman-teman, dia sedang menjalankan agama Islam ya. Jadi boleh begitu, boleh. Dengan uang yang kamu miliki, kamu boleh mencari istri-istri, boleh. Kalau ini Anda seorang Islam, misal Anda seorang Islam, Anda punya duit. Menurut Al-Quran, Anda itu boleh dengan uang Anda itu cari istri. Boleh ya, 1 malam boleh, 2 malam boleh, 3 malam boleh, sebulan boleh. Itulah kenapa di puncak Bogor itu ada yang namanya kawin kontrak. Bahkan sudah ada filmnya itu. Itu merujuk kepada naskah Al-Quran, di mana boleh yang namanya kawin mut'ah. Namanya kawin mut'ah. Kawin dalam batas waktu tertentu. Saya nikahkan kamu selama 1 bulan, dibayar tunai. Setelah 1 bulan cerai, boleh. Bantah saya, naik ke sini bantah omongan saya. Saya ajak kamu berdebat. Ya. Kita kasih naik, ada sebentar. Kita kasih naik, ada hantu laut. Silakan hantu laut. Oke, hantu laut. Kita kasih naik Eki Kurnia. Silakan Eki Kurnia. Kalau Anda ngerti agama Islam, Anda paham agama Islam, di sini forumnya kita untuk beradu argumen. Silakan Eki Kurnia. Oke, Bang Eki, kenalkan diri dulu Bang Eki. Anda Islam atau Kristen atau apa? Saya nggak lama-lama tapi dis. Ya, silakan. Anda Islam kah, Kristen kah atau apa? Saya kebetulan alhamdulillah beragama Muslim. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Saya mau ajak Bro Edis kita diskusi secara logika aja ya, secara logika.
Sebentar. Ini dia nggak ngerti. Bang, dengar dulu bang. Saya minta Anda naik ke sini untuk memberikan tanggapan terhadap tema bang. Ada begitu banyak pokok bahasan yang dibahas dalam Islam dan Kristen, ya. Tapi kali ini pokok bahasan kita adalah tentang Islam agama cengeng. Kenapa bang kok abang bilang cengeng? Karena senang bahas agama orang, dibahas agamanya langsung mewek, nangis. Jadi nggak boleh bahas yang lain nih. Harus tema itu. Iya harus bang, tema itu. makanya ada tema ini loh bang, Islam agama cengeng. Sekarang saya tanya dulu sama Anda, bang, betul atau salah agama Islam sering bahas agama orang? Contohnya di banner ini nih, di banner nih. Ini mengada-ngada fitnah atau memang kenyataan? Jangan meninggal dulu bang. Tenang, tarik nafas, hembuskan. Gini. Itu kalau soal itu saya mungkin kurang berkompeten, jadi saya Oke. dulu. Kalau Anda tidak berkompeten, ada yang lebih berkompeten yang nanti bisa naik. Oke, kalau seperti itu lebih enak, saya lebih menghargai. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi begini, naiklah Anda pada suatu forum di mana Anda punya pengetahuan tentang itu. Saya kasih contoh. Ya. Ada acara ILC, Indonesian Lawyers Club, yang dibahas tentang satu isu, misalnya isu apa? Contoh Permadi Arya yang berkata tentang kebenaran-kebenaran. Terus Anda bisanya ilmu tambal ban, ya nggak mungkin nyambung. Jadi seperti saya membuat kajian tentang cengengnya agama Islam ini, yang suka membahas agama orang, tapi giliran dibahas agamanya langsung mewek, nangis, ya, lapor polisi, datangi rumahnya. Ketika saya buat kajian begini, kalau kalian tidak punya pengetahuan, jangan naik. Nanti Anda semakin membuat agama Islam itu malu. Begitu. Tapi gimana bang, mau naik pun kalau buat punya pengetahuan pasti akan mengakuinya. Silakan, bantah omongan saya, ayo. Ini ada 7.000 orang ya. 7.000 orang menjadi saksi di sini, kalian semua ini menjadi saksi. Belum yang di YouTube. Ya. Coba datang, naik, patahkan argumen saya. Silakan. Kita kasih naik ada Haruto. Silakan Haruto. Silakan Haruto. Sabar bang. Silakan bang. Terima kasih bang Dada, terima kasih bang. Silakan Haruto. Silakan Haruto, nyalakan kamera Anda. Coba Haruto, nyalakan kameramu coba. Kameramu. Saya heran ya. Kenapa kalian karena tidak bisa berargumen lagi, lalu kalian itu berfantasi liar? Yang digerebek di sawah itu adalah Robert Mokondo. Gimana? Mau kita tunjukkan videonya teman-teman? Tapi nanti habis waktu kita. Teman-teman sekalian, sebentar, kok ada fire? Kok ada api? Sebentar teman-teman, ya ada api, sebentar. Ada fire tadi, fire. What's going on? Ada api, kenapa? Ya sorry ya teman-teman ya, ada smoke detektornya nyala karena masak, disangka kebakaran. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Oke, sorry tadi agak sedikit terganggu. Oke, saya balik lagi. Yuk, silakan. Kita barusan kedatangan muridnya si Robert Mokondo ya. Robert Mokondo memfitnah saya bahwa saya digerebek di sawah begitu. Yang melakukan kiwik-kiwik di sawah itu Robert Mokondo. Mau saya putarkan videonya. Tapi nanti jadi capek teman-teman. Si Robert Mokondo ini teman-teman, dia pengen terkenal supaya saya bahas. Kalau saya bahas dia akan terkenal. Jadi nggak usah kita tanggapi ya. Seperti itu. Kamu buat saja sebuah pembuktian begitu bahwa ada Edis digerebek di sawah begitu. Coba kasih tampil betul-betul videonya begitu.
Kalau ada, saya lompat dari Monas. Tetapi kalau si Robert Mokondo ya yang melakukan kiwik-kiwik bertiga di sawah, saya punya videonya. Mau saya putarkan? Nah, ini kita putarkan ya. Baik. Nampaknya mereka betul-betul ingin supaya kita memutarkannya. Nggak apa-apa kalau itu mau kalian. Dia kan datang ke sini kan, anak buahnya si Robert tadi. Nggak apa-apa, seling-selingan saja ya, seling-selingan. Oke, baik, putar ya. Putar. Baik, kita akan putarkan bagaimana si Robert Mokondo. Baik, sebentar, saya akan buktikan kepada kalian bahwasanya yang melakukan yang demikian itu adalah si Robert Mokondo. Bentar, tunjukkan ya. Tenang. Baik, ini adalah si Robert Mokondo yang membuat karangan-karangan lagu-lagu tersebut. Nih saya tampilkan di sini. Sebentar, saya tidak simpan. Oh ini, nah ini. Oke. Nih ya. Oke, kelihatan? Nah, inilah Robert Mokondo yang menggunakan topi berwarna merah. Kelihatan? Ini jelas nih, ada videonya. Kok jadi saya yang difitnah? Nah, ini Robert Mokondo, kelihatan? Nah, ini temannya, ini perempuannya, jelas ini jelas. Cuman, waktu kiwik-kiwik mereka bertiga, tentu sajalah tidak divideokan. Yang divideokan cuma sedikit nih, sensor ya. Ayo, kita buka, kita putar. Ya. Ya, tangannya si Robert Mokondo. Nah. Iya, inilah awal-awal kiwi-kiwi itu, ini awal-awal. Ya, tangannya udah tanda-tanda itu. Nah, tuh, tangannya. Tangannya itu. Ini mereka bertiga ini. Si Robert Mokondo bertiga yang kiwi-kiwi. Saya yang difitnah, saudara-saudara. Sungguh Anda berada di dalam kenekatan yang nyata. Dan tiadalah mereka itu selain daripada memfitnah dan membuat kenekatan yang nyata. Oke lah, kita lupakan saja live ya. Robert Mokondo itu dia numpang tenar saja, teman-teman. Kenapa dia harus membahas saya? Supaya biar ada yang nonton channelnya. Karena kalau dia siaran yang nonton 150 orang. Ya, oke, silakan. Kita kasih yang berikutnya ada Joseph. Coba kita minta tanggapannya dari yang non Muslim ya. Kalau yang Islam mungkin udah terlalu banyak, tapi nggak tahu ini ada nggak. Coba Apologetic Prophetics, silakan. Apologetic Prophetics. Oke, Apologetic Prophetics dia turun. Kita kasih naik ada David Jonathan, silakan David Jonathan. Silakan saudara David Jonathan, nyalakan kamera Anda. David Jonathan. Video biasa joget-joget. Di gereja juga bisa. Nggak ada video joget-joget sambil tangannya begitu. Joget-joget sambil tangannya. Nanti kalau saya tampil di sini nggak bagus. Anda kan sudah lihat tangannya tadi bagaimana. Video joget-joget tangan seperti ini. Video joget-joget kalau tangan seperti ini. Terus pegang-pegang paha. Mau ngapain itu? Sungguh Anda memfitnah. Kita kasih naik ada sebentar ya, Bang Pen. Silakan Bang Pen. Silakan Bang Pen. Oke, Bang Pen dia tidak ini. Kita kasih naik Muhajir. Silakan Muhajir. Silakan Muhajir. Ya, silakan Muhajir, nyalakan kamera Anda. Oh, Anda belum bisa menyalakan kamera. Bentar, saya turunkan dulu. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada Yafet. Silakan Yafet. Fokus aja Bang. Iya, kita sudah fokus tadi. Kita sedang membahas ini begitu loh. Kita bahas ini tapi ada orang-orang Islam menampilkan video-video si Robert begitu loh. Jadi orang Islam itu merasa didukung sama Robert.
Silakan, Yafet, nyalakan kamera Anda. Oke, selamat malam Bang Yafet. Bang Yafet, Anda ini Kristen atau Islam? Iya, Bang. Bang Yafet, coba duduk yang bagus Bang Yafet. Bang Yafet, coba Bang Yafet duduk yang bagus, begitu coba. Yang bagus, Bang. Ya. Oke, baik, bagus. Kalau Terima saya kasih. Silakan. Bang. itu ini apa? Mau bilang aja untuk itu. Oke, Bang, sinyalnya bagusin dulu, Bang. Sinyalnya bagusin dulu ya, sinyal bagusin dulu. Teman-teman, sekali lagi ya, kalau mau naik pastikan sinyal Anda bagus, terus Anda duduk juga dengan yang bagus ya, supaya kita bisa diskusi dengan baik. Silakan. Ada Genta Ocha Rodavi. Silakan, Genta Ocha Rodavi. Lagi ini lab. Nyalakan kamera Anda, Genta. Siapa ini namanya si Kudis TV. Ya, silakan Genta, nyalakan kamera Anda. Oke. Oke. Perkenalkan dulu diri Anda, apakah Anda ini seorang muslim atau apa? Muslim. Muslim. Ya, silakan. Bagaimana tanggapan Anda tentang cengengnya agama Islam? Bahas agama orang seperti di banner ini, namanya dakwah, tapi giliran disenggol agamanya mewek, ya, langsung mempersekusi orang. Silakan. Kenapa Islam bertahan hanya modal persekusi? Silakan. Kalau diungkap kebenarannya, maka Islam akan punah, musnah. Silakan. Tapi itu salah kata-kata kau tuh, Dis. Islam bertahan ini karena ketaatan, Dis. Iya, karena ketaatan mengikuti apapun yang diomongin oleh ulama, sekalipun nggak benar. Tapi bukan itu bahasan kita. Sebentar, bukan itu bahasan kita, Genta. Gini, benar atau tidak orang Islam membahas agama orang lain? Kalau untuk apa namanya tadi, kalau untuk memfitnah segala macam itu udah nggak benar. Tapi memang Islam nggak ada minta-minta. Oke, bukan itu yang saya tanya. Pertanyaan saya simpel. Genta, dengarkan dulu, Genta. Coba apa? Benar atau salah? Fitnah atau fakta? Anda ngomong saja saya harus begitu. Apa Anda tidak dengar suara saya? Apa Anda tidak punya headset? Nggak pakai headset, nggak pakai. Tapi udah jelas. Terus ngomong. Benar atau salah bahwa agama Islam, orang-orang Islam membuat kajian-kajian, siaran-siaran, dakwah-dakwah tentang agama orang. Yang dibahas dalam hal ini adalah Alkitab atau Bible. Betul kan? Terus? Contohnya yang di banner, contohnya yang di banner ini, betul? Betul? Betul. Oke, pertanyaan saya, kenapa kalau Islam melakukan hal seperti ini, itu namanya dakwah, syiar agama. Sedangkan kalau orang Kristen membahas agama Islam, dipersekusi, datangi rumahnya, lapor polisi. Kenapa itu terjadi? Kenapa Islam begitu cengengnya? Nyubit mau, dicubit mewek. Silakan. Silakan. Ya, jawab ya, dengar ya. Silakan. Islam nggak pernah dia mau ngodak-ngaduk agama Buddha, agama Hindu, nggak pernah, karena mereka nggak pernah. Kata siapa? Nggak pernah ngodak kata siapa? Diam dulu, gantian kita. Silakan. Gantian dulu. Silakan. Ya, gantian. Nah, jadi karena kitab kalian ngambil nama Allah Nah di situ orang Islam tuh nggak mau. Coba ikutin aja lah aturan kitab kamu orang. Siapa karangan siapa tuh? Paulus. Kan kamu orang nih kau tuh ikut Paulus, bukan ikut Yesus. Ke pokok materi aja, pokok materi. Kenapa orang Islam itu? Gini, Anda jangan lari kemana-mana. Kita ke pokok materi. Kau jangan coba mau lariin jawaban ini. Bukan. Kalau Anda membahas tadi orang Kristen menggunakan kata Allah, nah kalau itu masih ke pokok materi, nanti itu akan saya tanggapi. Silakan. Makanya didengar. Silakan. Ini dong, jangan kau kalau ngomong sama aku jangan gugup biasa aja. Enggak ada saya gugup dari mana? Jangan blepetan, ngomong blepetan. Orang ngejawab kau ribut sana sini satu-satu. Silakan. Nah, karena di dalam Bible itu memakai nama Allah. Bukan nama Theos, bukan nama dewa. Coba kamu orang pakai aja. Dewa Yesus. Enggak marah, bukan Tuhan Allah. Nah itu kesalahan kamu orang. Itu kurasa kamu orang udah tahu semua lah itu. Masalahnya coba kamu orang ganti aja Dis. Ganti dengan nama dewa. Sudah hilang itu Dis. Nggak bakal orang Islam mau macam-macam. Baik, sudah. Nah di situ aja. Semoga otak kau bisa jernih lah dengan tanggapan aku ini. Baik, bisa saya tanggapi sekarang? Banyak nih kau cari duit doang di situ. Bisa saya tanggapi sekarang? Ayo tanggapi. Oh, baik, kita kasih dulu deh tepuk tangan ya. Enggak bagus. Baik. Jadi seperti saya bilang teman-teman ya, seperti saya bilang. Nah. Ini gimana? Mau saya mau tanggapi boleh diam dulu. Tadi Anda ngomong gimana? Saya boleh tanggapi nggak ini? Tadi Anda sudah ngomong. Boleh saya tanggapi sekarang? Saya ngomong jangan bingung. Seperti saya entah kemana omongan. Jawaban saya tadi. Ada diam dulu biar saya tanggapi.
Boleh? Ya nih, masalah tadi ya, masalah Allah ini ya. Ini boleh tidak saya tanggapi Anda ini? Boleh tidak? Kenapa kau panik waktu saya mau ngomong? Oke. Tadi Anda mengatakan bahwa Islam tidak pernah membahas agama Hindu, membahas agama Buddha. Anda dengarkan ini. Dengarkan ya. Ini seorang ustadz, perhatikan. Ada satu yang ditunggu oleh Diam dulu, kau diam dulu. Sebentar. Si Bodat ini baik, kau kuturunkan dulu kau Bodat. Baik, dengarkan. Mereka ini teman-teman kerjanya itu nipu, bohong, dusta karena sesuai dengan ajaran Muhammad, boleh berdusta dalam 3 hal. Lihat ya, perhatikan. Pernah tidak orang Islam juga membahas agama-agama orang lain? Agama Hindu contohnya. Contoh, saya kasih tunjuk. Dengarkan ya. Ada satu yang ditunggu oleh umat Hindu sedunia. Apa itu? Kalki Awatara. Dalam kitab Weda, Kalki Awatara turun 10 kali dalam 4 zaman. Yang ditunggu adalah yang ke-9. Sudah 8 kali Kalki Awatara turun ke dunia. Apa itu Kalki Awatara? Kalki Awatara itu adalah penjelmaan Tuhan, atau bahasa orang Hindu di Weda itu penjelmaan Wisnu, turun ke dunia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dunia. Dan dia akan datang pada zaman Kali Yuga. Zaman di mana banyak peperangan, banyak bencana, banyak fitnah, dia akan lahir. Bagi umat Hindu, dia belum datang. Tapi di bukunya Faid Parkas mengatakan dia sudah datang. Dan yang dimaksud siapa? Rasulullah SAW. Nah, jangan kau bilang begitu, kawan. Orang Islam juga bahas agama Hindu juga dibahas. Pokoknya ada kitab agama Hindu, cantel, mencari kebenaran tentang Muhammad. Ada kitabnya orang Kristen, cantel, mencari pembenaran tentang Muhammad. Ada. Jangan kau memfitnah. Satu-satunya argumenmu yang betul adalah penggunaan kata Allah di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Cuman itu yang saya terima argumenmu. Kalau itu saya terima. Seperti itu. Tetapi kalau yang lainnya kamu ngarang bebas. Kamu mengatakan Paulus memakai nama Allah. Nggak ada. Rasul Paulus itu menulis suratnya di dalam bahasa Yunani. Dan dalam bahasa Yunani nggak ada huruf Allah. Nggak ada. Yang hanya menggunakan kata Allah itu hanya ada di Malaysia dan di Indonesia. Seperti itu. Itu pun Allah sebenarnya, bukan Allah. Kalau kamu nggak percaya, coba kau baca Allah itu jadi Allah di gereja. Kau pergi ke gereja, bilang kau baca Allah itu jadi Allah. Pasti bubar semua jemaat gereja. Nggak percaya. Saya buat challenge ya. Challenge-nya begini. Pergi ke gereja, bacakan kata Allah, setiap kata Allah itu jadi Allah. Contoh, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Pasti orang gereja, bukan Allah itu. Tapi itu pun saya setuju. Kalau misalnya terjemahan-terjemahan yang besok-besok kalau diterjemahkan ulang, nggak usahlah Elohim itu diterjemahkan jadi Allah. Karena kalau diterjemahkan jadi Allah, orang Islam akan mengira itu Allah, ya. Begitu. Oke, sudah kita bantah ya, sudah kita patahkan ya. Silakan, kita beri kesempatan kepada yang lain. Ada Jid Adang. Silakan Jid Adang. Ya, silakan Jid Adang. Nyalakan kamera dulu, Bang. Oke. Selamat malam, Bang Jid. Shalom, Abang. Shalom. Selamat malam, Bang. Oke. Abang Islam atau Kristen, Bang? Alhamdulillah saya Islam dari lahir ya. Islam dari lahir. Baik, silakan Bang. Silakan. Tapi sedikit Bang, sebelum Abang ngomong. Sedikit Bang. Di dalam Al-Qur'an ada satu hadis berbunyi begini. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan dari kaum tersebut. Nah, tadi Anda mengucapkan shalom. Shalom itu biasanya dilakukan oleh orang-orang Kristen. Nah, sedangkan Anda mirip-mirip dengan orang Kristen. Nah, berarti Anda kata Muhammad sudah termasuk golongan mereka ini. Nah, silakan. Tapi itu hanya selingan saja, Pak. Silakan. Silakan. Ya, tapi tidak apa-apa, itu juga saya luruskan sedikit, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kebetulan saya dari Nusa Tenggara Timur. Yang artinya kami di sini tingkat toleransinya tidak bisa diragukan lagi, itu yang pertama. Nah, yang kedua, shalom, assalamualaikum, salam sejahtera, damai sejahtera, itu maknanya sama. Yang satu dari bahasa Arab, yang satu dari bahasa Ibrani. Saya tidak ahli di situ, tapi yang saya tahu itu. Kemudian yang berikut,
yang sesuai dengan tema malam ini saya tidak bahas panjang-panjang. Saya sering ikuti abang berdebat dengan siapa saja dan kalangan mana saja itu bagi saya itu tidak masalah, itu hak daripada namanya abang mereka punya tugas seperti itu. Jadi saya tidak permasalahkan itu. Yang berikut tentang tema malam ini, Islam agama yang cengeng. Nah, itu yang mau saya luruskan sedikit. Kemudian terkait dengan spanduk yang ada di belakang abang ini, benarkah Bibel dipalsukan dan seterusnya? Saya tidak bahas sampai di situ. Hanya saya mau kasih tahu seperti ini. Dari tadi saya ikuti diskusi abang bersama teman-teman Muslim yang lain, saling berdebat, saling menghujat tanpa isi. Yang satu yang berdebat dengan abang juga kurang ilmunya, namun paksa, akhirnya membingungkan para pendengar. Nah, di dalam agama Islam, tadi pertanyaan abang yang saya tangkap begini. Bolehkah agama Islam atau orang-orang Islam membahas agama orang lain? Atau membedah agama orang lain, dalam hal ini Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Nah, saya hanya mau memberitahukan sedikit pengetahuan yang saya punyai bahwa di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 108 itu Tuhan kami Allah itu sudah melarang. Saya rasa abang dengar ini. Jadi, dan janganlah kamu memaki-maki sesembahan mereka yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan mereka. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Demikianlah itu. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan selama di dunia ini. Jadi pada intinya, saya kurang tertarik dengan para apologet-apologet baik di Kristen maupun di Islam yang tiap hari saling berdebat menyalahkan agama satu sama lain. Kami di NTT tidak sepakat itu, walaupun banyak pendeta NTT yang berdebat dengan Bang Juma, Kohdon Ditan, dan lain sebagainya. Tapi kami yang orang awam itu memegang apa yang tertulis dalam Al-Quran bahwa dilarang menghina, menghujat Tuhan orang lain, dalam hal ini agama orang lain, karena Allah melarang kami hal itu. Jangan sampai ketika kita menghina agama mereka tanpa dasar pengetahuan yang jelas terhadap agama mereka, mereka pula balik menghina agama kita, lalu kita marah dan terjadi keributan. Nah, karena apa? Karena dasarnya ini di Al-Quran, di hadis itu, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Dia diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti. Nah, salah satu akhlak budi pekerti yang mulia adalah jangan menghina pribadi orang, apalagi agama orang lain, keyakinan orang lain. Dan bagi kami juga dilarang untuk berdebat dengan ahlul kitab. Dalam hal ini, ahlul kitab sebelum datangnya Islam yang kami yakini adalah Nasara dan Yahudi. Jadi ini sedikit tambahan yang saya ketahui. Saya tidak berdebat dengan abang. Baik, saya sering mengikuti. Ya. Baik, saya tanggapi dulu ya satu persatu ya Bang ya. Terima kasih Bang ya. Baik. Ya. Siap. Seperti yang saya katakan Bang, bahwa kita tidak berbicara mengenai keseluruhan orang Islam. Begitu banyak tak terhitung jumlahnya orang Islam yang baik-baik Bang. Nggak terhitung jumlahnya. Yang terjadi, yang saya fokuskan ini adalah Bang, kenapa saya buka channel semacam ini? Kenapa ada acara di TikTok seperti ini? Karena adanya orang-orang Islam yang membahas agama Kristen. Contohnya yang ada di banner ini. Contohnya si Juma, contohnya Donditan. Kenapa Abang kena peringatan Bang? Abang kena peringatan di sana Bang? Iya, saya kena peringatan. Ya. Oke, coba nanti Abang bisa naik lagi Bang ya. Saya turunkan dulu. Abang kena peringatan. Oke. Atau kenapa Abang bisa kena peringatan? Nah teman-teman sekalian, saya membuat acara seperti ini itu hanya sekedar respon. Nah apa yang dikatakan tadi benar. Di dalam Al-Quran sendiri tertulis, janganlah kamu memaki sesembahan agama lain, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan tanpa batas. Nah itu betul, tetapi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti apa? Loh, sampai mereka bikin lagu. Ada lagunya loh. Ada sebuah lagu yang sudah pasti itu dikarang oleh orang Islam. Lagu itu sudah lama. Lagunya apa Allah tega punya Tuhan yang nggak pakai kolor. Ada itu. Nah, nanti kalau ada orang Kristen membuat satu tanggapan, apa Allah tega punya Tuhan yang diracun orang, nanti Anda marah gimana? Jangan seperti itu. Itu yang dimaksud begitu. Jadi, kalau kita ingin supaya kita ini damai, sejahtera, saling menghormati, respect satu sama lain, cobalah orang-orang Islam untuk berhenti membahas, ngusilin, mengupas agama orang.
Nanti dikupas balik, ditanggapin balik, mewek, lapor polisi, datangi rumahnya. Ya kan? Laporkan polisi. Itu. Ya. Ayo, silakan. Kita lanjutkan kembali. Sayang sekali tadi dia kena pelanggaran. Di sini ngomongnya katanya dia mengkonsumsi zat terlarang. Zat yang berbahaya, membahayakan kesehatan. Padahal dia nggak merokok tadi kan. Kadang-kadang tok-tok ini juga ada aneh-aneh. Oke, kita kasih naik yang berikutnya, ada Tumanggor. Ya, silakan Tumanggor. Ya, Tumanggor, nyalakan kamera dulu. Yang Kristen juga boleh punya tanggapan ya. Oke. Bagusin dulu sinyal Bang ya. Abang bagusin dulu sinyal Bang. Jangan naik dengan keadaan sinyal seperti itu ya. Kita kasih naik ada Sagittarius. Silakan Sagittarius. Ya, selamat malam Sagittarius. Nyalakan kamera dulu Bang. Oke, Sagittarius dia udah tidur. Kita kasih naik yang berikutnya ada bentar ya. Kita kasih naik ada Jeffrey. Ya, silakan Jeffrey. Ya, silakan Jeffrey, nyalakan kamera Anda. Halo Jeffrey. Ini Jeffrey ini udah dikasih naik, malah dia membisukan diri. Oke, silakan ya. Senyuman manis, ya silakan, senyuman manis. Ya, silakan Bang, senyuman manis. Nyalakan kamera Anda. Senyuman manis. Oke, baik ya. Mungkin kita bersihkan dulu ya orang-orangnya ya. Karena mungkin ada banyak orang-orang yang naik tapi dia nggak sadar teman-teman. Dia tap-tap layar tapi malah mengajukan permintaan naik. Makanya giliran sudah naik dia nggak ngerti mau ngapain. Oke, teman-teman di tap-tap layar dulu ya guys ya. Tap-tap layar. Ini jangan lupa teman-teman absen-absen kehadiran dulu di sini ada 3.8K. Teman-teman bisa tap-tap layar dulu di situ ya. Oke, kita kasih naik ada Sulianto. Silakan Sulianto. Ya, Sulianto, silakan nyalakan kamera Bang. Halo Sulianto. Halo Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Oke Bang. Bang Sulianto, kenalkan diri dulu Bang. Abang ini Islam kah atau Kristen? Ya Bang. Suara aku udah ini Bang. Udah jelas Bang. Sudah jelas Bang. Yang perlu Abang lakukan sekarang duduk posisi yang bagus. Silakan ya, Abang Bang. mau mengutarakan apa? Silakan. Aku enggak. Maksud aku Abang Islam atau Kristen? Aku agama sekarang aku Kristen Bang. Tapi kemarin itu aku udah sempat mualaf Bang. Masuk Islam. Abang sempat mualaf. Iya. Kapan Abang mualaf Bang? Yang kemarin itu Bang. Iya, kapan Abang mualafnya kapan? Bulan 4 kemarin. Bulan 4 Abang mualaf. Iya Bang. Sekarang baru bulan 6. Iya. Berarti mualaf cuma 2 bulan aja Bang? Iya, jadi kan gini Bang. Coba cerita dulu, silakan. Karena kita kan udah setelah itu kan Bang, udah di itu kan kita mau dikasih namanya tuh sertifikat. Udah kita sama si itulah, gak usah kita sebut orangnya ya Bang ya. Baru ini inisialnya CV lah, VS lah, VS. Nah, jadi kita tunggu-tunggu lah sertifikat itu. Faruk Sianipar gitu bilang Bang. Faruk Sianipar. Oke. Iya. Oke, silakan Bang. Jadi saya di sini kan Bang, ke masjid kan sholat kan. Pertama dikasih lah Bang, baru saya didatangi mereka. Kamu harus disunahkan lagi nak, katanya gitu, kata mereka kan. Karena itu belum sah secara Islam. Oh iya, jadi kalau suruh datang mereka yang mensadarkan kau katanya. Mensyahadatkan. Jadi iya, jadi kusuruh mereka nggak mau. Ya udahlah, bilang gitu. Jadi pusing juga aku Bang. Oke. Singkat cerita, akhirnya Abang sempat mualaf 2 bulan, lalu akhirnya Abang meninggalkan lagi agama Islam. Apa kalau boleh tahu apa alasannya Bang? Ya mereka mengabaikan gitu.
dalam hati aku kan, ya udahlah, aku bilang. Jadi aku cuman sekedar gara-gara diabaikan saja begitu, makanya abang nggak jadi masuk Islam. Iya. Oh, gara-gara diabaikan, dicuekin, nggak usah masuk Islam lah gitu ya. Balik lagi aku ke Kristen ya kan. Jadi aku tanya, Bu, aku balik lagi ke Kristen. Apa bisa, Bu? Apa aku harus dibaptis lagi? Nggak usah dibaptis lagi. Yang penting baptis itu cukup sekali. Oh, ya udah, yang penting kau jangan mau lagi kau ya. Iya, Bu, aku ngaku salah, siap salah, Bu. Gitu, ngaku salah aku. Minta ampun aku buat Tuhan. Ya udah, dikasih itu lah. Baiklah kalau seperti itu. Ya udah Bang, Abang jangan ulangi lagi yang seperti itu Bang ya. Oke. Baik, sudah Bang ya. Kuturunkan dulu Bang ya. Kuberikan kesempatan kepada yang lain. Baik. Oke, baik, saya turunkan. Ya, alasannya kadang-kadang lucu-lucu ya. Masuk Islam, mualaf, gara-gara dicuekin, balik lagi ke agama Kristen. Nanti di agama Kristen dicuekin, balik lagi ke agama Islam. Aduh. Jadi tidak ada seperti itu ya. Barang siap kalau bikin untung masuk Islam, kalau bikin rugi keluar agama Islam. Aduh, berat. Kita kasih naik yang berikutnya ada Ano da Silva. Silakan Ano da Silva. Silakan nyalakan kamera Bang Ano. Silakan Bang. Kamera nyala dulu. Coba duduk dulu yang bagus Bang Ano. Selamat malam Bang Ano. Ya, silakan Bang. Ya, malam-malam. Begini Bang, kalau naik duduk yang bagus, jangan jalan ke sana kemari begitu ya. Silakan. Ya. Perkenalkan diri dulu Bang. Abang ada silau itu di belakang Bang. Coba Abang mutar Bang. Nah, begitu. Oh. Kenalkan dulu diri Bang. Abang Islam atau Kristen? Kristen Bang, Kristen Katolik Bang. Kristen Katolik. Oke. Abang tahu isu yang sedang kita bahas sekarang Bang? Kita sedang membahas mengenai Islam agama yang cengeng. Kenapa cengeng? Karena kalau bahas agama orang nomor 1 ya, bahkan dibela-bela oleh ormas-ormas, oleh segala macam. Contohnya seperti banner ini ya Bang ya, Bible dipalsukan. Betulkah Bible dipalsukan? Nah, ini ada berapa ormas nih? 1, 2, 3, 4. Banyak sekali nih ormasnya. Tapi kalau dibahas agamanya langsung mewe. Nah, silakan Bang, apa tanggapan Anda soal itu? Silakan. Mau lapar. Bentar ya, sebentar. Saya buka dulu anu saya. Apa namanya? Bentar, ada pintu masuk. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Kayaknya saya harus pindah ini teman-teman. Oh, nggak usah lah, nggak usah pindah. Apa? Oh, sini. Bentar ya teman-teman ya. Kita ini sedang ada di penginapan, jadi nggak di rumah gitu. Oke teman-teman ya, sehubungan karena saya sedang berada di penginapan, tidak di rumah teman-teman. Jadi ya siarannya ala kadar. Gimana saya mau ada di rumah, orang tim APII sudah datang ke rumah. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Armor 732. Ya silakan Armor 732. Ya, jadi APII teman-teman tidak sanggup dia berdebat, berdiskusi dengan saya. Nangis dia, seperti si Zuma, dia sudah mewek dia. Ya, silakan. Armor 732, nyalakan kamera Anda, Bang. Bang Armor. Bang, kasih nyalanya. Oke, silakan Bang Armor. Oke, duduk dulu Bang yang bagus, Bang, gitu ya. Tunggu. Oke, silakan Bang. Perkenalkan. Tunggu Bang. Perkenalkan dulu diri Anda, Bang. Apa ya? Ramai di sini. Apakah Anda Abang ini muslim kah atau bagaimana? Silakan. Aku Kristen Bang. Oh, Kristen. Ya, bagaimana tanggapan Anda Bang sebagai seorang Kristen, di mana ada orang Islam yang bahas-bahas Kristen begitu, tapi giliran ditanggapin langsung mewek, lapor polisi, datangi kantor kelurahannya, mengatakan ini orang ini yang namanya Edi sini bahas agama Islam dia ini. Sementara orang kelurahannya nggak tahu apa-apa, nggak tahu dia kalau dia juga orang yang mendatangi dia itu adalah orang yang kerjanya itu bahasin agama Kristen. Silakan, silakan. Menurut aku sih kita sebagai apa? Ya nggak boleh sih gitu. Bang, aku mau nanya satu. Boleh gak aku mau nanya? Apa itu Bang? Abang ini kan apa namanya percaya nggak percaya Tritunggal gitu ya Bang?
Lah, mana malah pergi sendiri dia, gimana di sini orang ini? Nggak jelas. Dia pergi sendiri loh, saya nggak ada ini loh. Kali lagi juga nggak nyambung, bukan itu bahasan kita. Bahasan kita itu sekali lagi teman-teman ya, mungkin ada teman-teman yang barusan datang ya. Bahasan kita itu tentang bagaimana orang-orang Islam membahas agama Kristen itu boleh begitu. Sampai pasang-pasang banner begini gitu. Giliran ditanggapin itu nggak boleh, katanya bahas agama orang itu nggak boleh. Dunia macam apa ini gitu loh. Ibarat kata begini, Anda boleh membahas cawapres dari kubu lain. Oh, cawapres dari kubu lain itu jelek. Cawapres dari partai A itu nggak bagus dia. Ijazahnya palsu. Misalnya gini nih, ya kan, dibuat begini, dipalsukan ijazahnya, misalnya, gitu kan. Tapi giliran yang dari orang yang dituduhkan bahwa palsu ijazahnya ini membahas jagoannya dia, itu penistaan agama, penista ya. Gak boleh begitu. Kita itu harus adil, harus fair, begitu loh. Kalau Anda boleh bahas Bible, saya pun boleh bahas Quran. Yang nggak boleh itu memfitnah, menghujat, menista, itu yang nggak boleh. Nah makanya saya kasih tantangan kepada Anda. Kapan saya pernah mengatakan sesuatu yang fitnah terhadap agama Islam? Sampai sekarang belum ada yang bisa membuktikan. Ya. Coba kita kasih naik ada Rose Mariana ya, Rose. Oh, sayang sekali Rose Mariana ini belum bisa menyalakan kamera, jadi saya turunkan dulu. Kita kasih naik ada Kamandanu. Ya, silakan Kamandanu, nyalakan kamera Anda. Kamandanu. Halo, Bang. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Halo, Bang. Bang, Abang sudah di atas. Silakan nyalakan kamera. Jangan malu-malu kucing, Bang. Silakan. Turunin dulu, Bang. Anda itu sudah ngajukan permintaan naik, sudah dinaikkan. Setelah naik di sini, apa sih Anda itu? Gimana sih Anda nih? Kita kasih naik ada Aboy. Aboy, silakan Aboy. Aboy, selamat malam, saudara Aboy. Oke, Aboy ini juga sinyalnya nggak kuat karena sudah kita naikkan, dia masih muter-muter. Ayo teman-teman ya. Ini ada Sadaf. Ini kayaknya sudah turun. Ahmad Saironi, silakan Ahmad Saironi. Ahmad Saironi dan Faisal. Pasangan yang serasi ini kayaknya. Ya, silakan Ahmad Saironi dan Faisal, nyalakan kamera Anda. Halo, selamat malam Bang. Selamat malam Bang Ahmad Saironi. Nyalakan dulu kamera Anda, Bang. Ya, gimana caranya, Bang? Oke, saya bantu dari sini. Bentar dulu. Sudah saya kirimkan itu permintaan untuk menyalakan kamera, silakan. Simpan. Kenapa nama Anda ini Ahmad Saironi dan Faisal? Apakah kalian ini pasangan yang serasi atau bagaimana? Enggak toh, Bang. Kok belum nyala, Bang? Oke. Ahmad Saironi dan Faisal, kenalkan dulu diri Anda, silakan. Anda Islam atau apa? Islam, Bang, Islam. Islam, tapi mau belajar sama Bang Edis. Begini, Bang. Boleh aku tanya, Bang? Penasaran. Iya, silakan. Seputar isu ini, silakan. Enggak, di lain isu itu, Bang. Boleh enggak, Bang? Oke, Abang dibawa dulu. Abang dibawa dulu. Kayaknya Anda baru datang terus Anda mau mengalihkan pembicaraan. Tema kita tentang ini ya, tentang cengengnya agama Islam. Kenapa kok cengeng, Bang? Karena bahas agama orang bisa giliran agamanya dibahas mewek gitu loh. Seperti yang di banner ini tema kita. Aduh. Yuda Septa Hermawan, silakan. Yuda Septa Hermawan. Oke, Yuda Septa Hermawan sudah turun. Kita kasih naik lagi ada Farm 7 Naga. Silakan Farm 7 Naga. Ya, silakan Bang Farm 7 Naga, nyalakan kamera dulu.
Ya bang, ya. Terbang ya. Ya. Oke. Oke. Kalau dari muka-mukanya anak nampaknya orang Batak ini nampaknya. Bang, perkenalkan dulu diri Anda, Bang. Abang ini Islam atau Kristen? Nama saya Pram Tujunaga. Saya agama Kristen dan istri saya Abu Rutamba. Manggil apa aku sama bang? Aku tak tahu bang kalau soal-soal yang begitu bang. Manggil apa? Ya panggil nama saja bang. Aku nggak ngerti bang kalau soal apa marga apa nggak ngerti. Oke, silakan bang. Kita ke isu saja bang. Ke isu. Kita sedang membahas masalah bagaimana orang-orang Islam membahas agama Kristen. Nah, giliran ditanggapin mewek begitu. Silakan. Ya, tanggapan kalau dari tanggapan saya sih ya. Pendapat saya ini pribadi ya. Ya kan. Itu sebenarnya memang berlaku hanya untuk di negara kita ini kali mungkin ya. Di Indonesia. Betul enggak? Ya begitulah negara kita ini, makanya awaklah berdomisili di Indonesia sekarang, yaitu di Medan ini. Sebenarnya naik pun saya kemari untuk menanggapi ini, ada juga takutnya bang. Cuman ya mudah-mudahan lah perkataan saya ini masih di jalur yang masih aman kan gitu. Ya, tanggapan saya itu lama. Ya, kalau itulah tanggapan saya. Kalau mengenai itu, bang, panggil abang lah ya. Hanya itu saja? Iya. Oke, baik, saya turunkan ya. Oke. Iya, oke. Baik, terima kasih. Ya, itu ya, nggak apa-apa teman-teman. Ya namanya pendapat-pendapat orang awam. Menurut dia itu di Indonesia ini aja kayak gitu, begitu ya. Oke, silakan. Bagaimana tanggapan Anda ini ya? Kita kasih naik ada Isabella. Suka nyubit, dicubit balik mewek. Ya silakan Isabella, nyalakan kamera Anda. Isabella. Oke, Isabella kayaknya sudah tidur. Kita kasih naik yang berikutnya ada Reza Ganteng. Silakan Reza Ganteng. Mau saya bikin mewek ada K-nya di belakang, cuman udah nggak cukup teman-teman. Begitu. Jadinya mewek. Mewek itu maksudnya mewek begitu ya. Selamat malam Bang Reza. Silakan nyalakan kamera Anda Bang Reza. Silakan. Oke. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan dulu diri Anda Bang Reza Ganteng. Anda Islam atau Kristen? Saya Islam Bang Edis. Silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan ini mengenai Islam suka nyubit tapi dicubit balik mewek? Gitu. Saya tak mau bahas itu, saya nyari-nyari RK Edis, nyari-nyari RK kok nggak ngelep-lep, mau saya tantang debat ya. RK dia sudah punya istri baru. Gimana Anda ini? Dia kan setiap hari mengatakan Edis mendukung poligami. Sesat, Edis mendukung poligami sesat. Ternyata dia sendiri malah berpoligami. Begitu bang. Tapi bukan itu yang mau kita bahas bang. Nggak apa-apa lah, itu urusan mereka lah bang. Ya, yang jelas saya sudah pastikan bahwa RK itu dia itu menjadi Kristen tuh karena duit ya, karena dia itu pengen duit. Gini bang, yang mau saya bahas sama Anda sebagai seorang Muslim nih, coba bang, bagaimana tanggapan Anda? Saya nggak bilang semua orang Islam bang ya. Saya sering mengatakan tidak terhitung banyaknya orang Islam yang baik bang. Saya menjadi saksi sendiri. Bagaimana ada orang Islam tapi baiknya setengah mati bang. Banyak gak kehitung. Yang saya bahas ini adalah tentang orang-orang Islam yang suka membahas agama Kristen. Ya itu kan oknum aja yang suka bahas itu kan. Iya tapi oknum, tapi kok banyak itu masalahnya bang. Coba. Alah, saya Edis nggak bisa jawab itu, nggak bisa. Saya nggak mau ikut. Artinya tidak terbantahkan ya. Saya nggak mau ikut ke situ. Saya cuma naik tadi kan cuma nanya RK aja kemana dia, makanya saya mau nanya. Ya yang jelas dia lagi sibuk sama istri barunya lah. Oke lah, kalau seperti itu bang, saya turunkan dulu ya. Baik, saya turunkan. Aduh. Teman-teman ini info ya, yang inbox saya soal RK itu ribuan teman-teman. Ya, ini dis RK begini. Kan sudah saya bilang teman-teman, orang-orang tersebut itu intinya yang penting kodrat setara. Pokoknya asal kodrat setara, ya kan? 3 kepribadian, 1 natur, masuk surga.
Ya, nggak peduli Anda mau poligami kayak terserah. Yang penting kodrat setara 3 kepribadian masuk surga. Seperti yang diajarkan juga oleh Agatha si kodrat. Ya, oke, silakan. Namanya Agatha Kodrat itu. Panggil saja dia si kodrat. Kita kasih naik ada Jax. Oke, Jax. Silakan Jax. Ya, silakan Jax, nyalakan kamera Anda. Bang, berisik banget, Bang. Abang di mana, Bang? Pinggir jalan, Bang. Aduh. Ya udahlah. Tapi kalau waktu Abang berhenti dibisukan ya karena berisik, Bang. Banyak kendaraan lewat. Perkenalkan dulu diri Abang, Bang. Abang Islam atau Kristen? Silakan. Saya Kristen, Bang. Oke. Apa tanggapan Anda tentang adanya orang-orang Islam, banyaknya orang-orang Islam yang suka nyubit, dalam hal ini maksudnya membahas agama orang, ya, mengkritik agama orang, mengatakan kitab agama orang itu palsu, sudah dipalsukan dan lain sebagainya. Tapi giliran dibalik, nanti langsung mewek, lapor polisi seperti itu. Silakan. Bagaimana tanggapan Anda soal itu? Silakan. Sepakat sama tanggapan Bapak yang sebelumnya yang dia bilang kalau itu berlaku cuma di negara ini, Bang. Cuman saya mau membahas yang di banner belakang Abang. Silakan, Bang. Ya, benar gak Bible dipalsukan? Mau nanya, Bang. Kira-kira termasuk salah satunya RK, Bang, yang mempalsukan Bible itu, Bang. Contohnya yang dia palsukan apa? Contohnya kayak gini, Bang. Kalau yang aku kan selalu ikut nih debat-debat Abang, apalagi sama RK Abang, debat Abang sama RK kemarin itu seakan-akan sempat goyang juga aku, Bang, dengan kalimat-kalimat dia, terus bantahan-bantahan dia sama Abang gitu kan. Sampai sekarang ini sampai detik ini kayak semalam gitu kan, hebohnya kasus RK gitu, loh kok jadi kayak gini nih gitu. Kan sempat juga tuh kan, Bang, Abang banyak juga, Bang, yang yang setuju sama RK waktu debatnya Abang sama RK. Ya, tapi jangan bahas maksudnya isu-isu gini loh. Hal apa yang membuat Abang menyimpulkan bahwa RK memalsukan Bible? Karena nggak sesuai dengan apa yang dikatakan, Bang, debat Abang sama dia. Oh iya, betul kalau itu. Contoh dia bilang di dalam Alkitab diajarkan sembah patung begitu. Oke, baiklah, terima kasih. Oke, baik. Oke, terima kasih, Bang. Oke, intinya sudah kita dapatkan bahwa yang memalsukan itu adalah oknum-oknum, ya. Dikatakan bahwa di Alkitab dilarang, malah pergi Abangnya. Oke, ya, seperti itu, teman-teman. Seperti yang saya bilang kan, waktu akan berjalan dan akan membuktikan sendiri, ya, mana yang benar dan mana yang salah. Memang sesuatu itu perlu waktu pembuktiannya. Sesuatu itu mungkin berat diterima oleh orang, kaget waktu pertama kali mendengar begitu. Tapi kan lama-lama kan waktu akan menjawabnya seperti itu, ya. Nah, untuk kasusnya si Michael Guardius alias Rokok Kudus alias RK, dia sudah ada pengacaranya, sudah dibela dia. Yang membela adalah Robert Mokondo, sama-sama pelaku seperti itu. Loh iya sama, itu kembar kok gimana? Jadi menurut dia, seseorang itu tidak boleh dikatakan berzina kalau kedapatan berdua-dua di ruang publik. Itu kan yang kedapatan, gimana? Yang kedapatan di ruang publik setelah melakukan sesuatu di dalam hotel, gimana sih? Memang si Robert Mokondo ini kalau beracara pasti musnah dia ini karena otaknya nggak bisa jalan. Loh gimana? Dengarkan ini. Biar Anda tahu ya si Robert Mokondo, ya. Dengarkan. RK pernah live di suatu hotel. Dan ketika dia live di suatu hotel, dia melakukan satu kesalahan kecil yang fatal akibatnya. Apa? Dia lupa ngumpetin sendal. Jadi ketika dia live, dia tidak tahu arah kameranya itu mengarah ke suatu sendal perempuan di dalam hotel. Namanya sendalnya Putri. Itu sudah diulas oleh para ahli telematika dan termasuk istrinya. Robert Mokondo. Pertanyaan saya sekarang, jikalau ada seorang laki-laki dan seorang perempuan tidur di dalam hotel, sementara keduanya ini bukan keluarga, ya apalagi? Nah, kalau ibu sama anak atau kakak sama adik itu nggak masalah, mungkin masih bisa kita maklumi karena mereka nggak punya duit lagi mungkin. Tapi
Tapi kalau RK sama seorang perempuan nggak ada hubungan keluarga, ngapain mereka? Robert Mokondo. Ayo kita kasih yang berikutnya. Ada kita kasih naik Indra. Ya silakan Indra. Indra Wijaya. Silakan Bang Indra Wijaya, nyalakan kamera Anda, Bang. Oke, Bang Indra, kenalkan diri dulu Bang Indra. Abang Islam atau Kristen? Oke, saya dulu begini. Saya dulu Kristen, terus masuk Islam, terus pindah lagi ke Kristen. Wow. Oke, kapan Abang dari Kristen masuk Islam? Mualafnya kapan itu, Bang? Aku dulu masuk lahir Kristen, masuk dulu ke Islam itu tahun 2007. Kemudian akhirnya pindah lagi ke Kristen kapan, Bang? Pindah lagi ke Kristen itu tahun 2016. 2007 ke 2016 berarti 9 tahun ya, Bang ya? Ya. Oke, Bang. Yang menjadi silakan. Abang mau ngomong apa tadi belum selesai? Silakan. Cuman waktu saya masuk ke Islam itu kan ada dasarnya kan gitu kan. Kenapa saya ke Islam itu? Karena waktu dulu sering saya bertanya sama para majelis atau pendeta sesuai yang tertulis kayak semacam di Alkitab itu ya. Tapi mereka tidak bisa menjebarkan secara luas membuat kita itu bisa paham. Contohnya, Bang, contoh. Contohnya seperti taruhlah di Matius 5 ayat 10. Apa itu? Yang mengatakan berbahagialah orang yang teraniaya karena kebenarannya, maka merekalah yang punya kerajaan surga itu. Nah, kalau itu kutanyakan sama pihak pendeta atau majelis yang ada di sana yang aktif, tidak tepat. Nah, itu dulu ya Bang Idris ya. Terus di situ semenjak saya masuk ke Islam itu awalnya saya enak mendengarkan suara azan. Awalnya. Nah, ini bagus nih. Kayaknya enak nih, kayak teduh gitu ya. Nah, setelah itu saya berkeinginan masuk itu di Jawa Barat pada saat itu. Saya pelajari sedikit lah isi daripada Quran itu, tapi nggak begitu hafal banget lah tentunya gitu. Tapi setelah waktu di Jawa Barat itu saya ngambil guru ngaji dan di situ saya bertanya, coba dijebarkan dulu isi Quran surah atau surah Yunus 10 ayat 94 kalau nggak salah ya. Yang bunyinya, jikalau kamu punya keraguan-raguan tentang apa yang diwahyukan kepadamu, tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelummu. Betul, di situ kan ada rasa kalimat-kalimat bimbang lah. Dan di situ saya baca, wahai engkau Muhammad, kan gitu ya. Nah, di situ kan ada di situ bimbang, dia bimbang gitu loh. Kalau memang kamu bimbang, cobalah bertanya kepada nabi-nabi sebelumnya, kan gitu ya. Nah, terus habis itu dan aku dapat lagi di Quran itu tidak ada tertulis di Quran itu kalau naik haji itu ke sana. Oke, baik. Apakah gini pertanyaan simpel saya, Bang? Apakah Anda setuju nih bahwasanya yang terjadi sekarang ini agama Islam, orang-orang Islam kalau membuat kajian-kajian tentang agama lain, agama Kristen begitu, mereka bilang itu namanya dakwah, syiar agama begitu. Tapi kalau ditanggapin balik, mereka akan mewek, lapor polisi begitu. Karena isu kita soal itu, Bang. Karena yang terjadi kepada saya itu adalah hal seperti itu, Bang. Jadi ada orang Islam bahas-bahas agama Kristen seperti Zuma dan kawan-kawan ya, APII. Abang tahu APII? Ya, tahu. Seperti Zuma ya kan dan teman-temannya, mereka kan bahas-bahas agama Kristen tuh. Kalau live yang dibahas agama Kristen, tahu kan? Tapi giliran ditanggapi langsung begitu, Bang. Kalau giliran ditanggapi langsung mewek. Nah, gimana menurut Anda ini bagaimana menurut Anda? Silakan. Jadi kalau menurut saya itu si Bang Edis ya, itulah kebanyakan zaman sekarang ini masih mempertuhankan kebodohan. Mempertuhankan kebodohan, ibaratnya kan senang sekali membuat tindakan kebodohan itu seolah-olah benar. Jadi kalau kita kasih masukan yang benar kepada orang bodoh, memang dia nggak suka gitu. Jadi waktu itu dulu ya salah satu membuat saya gerah di situ hal seperti itu, Bang. Baiklah.
Oke bang, karena isu kita hanya sekedar itu, jadi kita jangan merembet dulu kemana-mana ya. Ini mengenai tentang kebebasan mengemukakan pikiran, kebebasan mengemukakan pendapat begitu. Karena yang bebas mengemukakan pikiran dan pendapatnya sekarang ini baru satu sisi saja nih, orang Islam doang nih, begitu. Sementara yang Kristen belum ya, masih penistaan agama ini. Saya rasa itu dulu bang ya. Kita kasih kesempatan kepada yang lain. Oke. Ya teman-teman ya, karena di sini kami masih ada acara, ini sebentar lagi ada acara, mungkin sebentar lagi acara kita berakhir ya teman-teman ya. Ya teman-teman tap layar dulu, ini jangan lupa nih love orange-nya dulu teman-teman. Ini love orange. Ya. Kita kasih naik ada Tama. Oh, ini aja AB 007. Nampaknya ini dari Jerman ini AB ini. Coba ya silakan AB, nyalakan kamera dulu Bang AB. Bang Abe, berisik ya, saya turunkan saja dulu. Bang, berisik sekali itu suara apa bang? Abang di mana bang? Kok berisik sekali? Di Papua, Edis. Oh, ya udah silakan bang. Signal, ya. Oke, silakan bang. Abang Islam atau Kristen? Kristen. Oke, silakan bang. Apa pendapat Anda tentang isu kita malam hari ini, di mana orang-orang Islam, saya tidak bilang semua ya bang ya, tapi orang-orang Islam yang suka bahas agama Kristen. Nah, mereka itu suka nyubit, suka bahas agama Kristen, tapi giliran dibahas agamanya langsung mewek. Begitu. Silakan bang. Baik. Yang pertama, makasih ya Edi sudah bisa menaikkan saya. Saya lama mengikuti Edi dalam acara-acara ini sebagai penyeimbang ya dalam bagaimana kita kaum Nasrani, dan bukan kaum Nasrani aja, tetapi seluruh umat yang dikategorikan minoritas di negara ini. Memang kami merasa begitu teraniaya. Ini mungkin karena negara belum begitu mampu memberikan jaminan kebebasan dalam kehidupan beragama. Jadi masih milih-milih. Mungkin karena minoritas, jadi ya bisa diberlakukan semena-mena oleh negara. Itu termasuk dalam proses-proses hukum yang saya lihat salah sebut saja orang Nasrani atau orang kaum minoritas ini langsung bisa ditarik-tarik ke ranah hukum. Contohnya Pak Ahok ya. Ahok itu kan sebenarnya ya kita mau bahas itu secara rasa kita semua sudah tahu. Tetapi banyak debater ya dari kaum Muslim ataupun mayoritas itu udah luar biasa, bukan lagi soal memfitnah, tapi sudah menjadikan minoritas itu udah teraniaya betul, seolah-olah dia nggak ada tempat lagi di negara ini, sampai dengan salib lah dibahas apa semua, dihina. Itu bukan cuma soal seperti Ahok, tetapi negara belum bisa menarik mereka menjadi sebuah atau seorang tersangka. Jadi tersangka aja dulu, jangan terdakwa ya. Setidaknya ini bisa memberikan efek jerah dan memberikan jaminan kebebasan kehidupan beragama di Indonesia. Nah, akibat dari pilih bulu, memandang bulu dari semua dalam proses penegakan hukum ini kan akhirnya jadi presiden buruk dalam kehidupan beragama kita. Apalagi kan ya banyaklah proses-proses yang kita lihat tidak begitu diterima rasa keadilan, misalnya menyangkut soal beribadah, kemudian pendirian rumah-rumah ibadah. Nah, banyak hal yang bisa dipakai oleh kaum penyidik atau penegak hukum yang pilih bulu. Mereka masih melihat mungkin ya karena minoritas jadi kita nggak bisa buat apa-apa. Tetapi oke lah di Indonesia minoritas, tetapi dari sisi keberadaan negara-negara minoritas yang ada di Indonesia ini, kalau kita keluar daerah atau di luar Indonesia atau keluar negeri itu kan agama-agama mayoritas. Ini yang mungkin seperti saya di sini bang. Contohnya seperti saya di sini bang. Di sini saya belum pernah dengar suara azan seumur hidup saya, nggak pernah dengar. Begitu. Iya, jadi itulah mungkin mereka berani atau bisa melakukan seperti yang di baliho itu, membahas masalah kitab-kitabnya agama lain, tapi kemudian juga kita balik bahas agama mereka, ya itu kelihatan sangat mengganggu. Dan ada begitu besar ketakutan karena kalau kita membahas kitab itu kan akan lebih memunculkan dampak-dampak yang akhirnya bisa mengkhawatirkan banyak yang keluar dari agama itu karena ada hal-hal yang perlu diluruskan. Baik bang, oke baik. Intinya kita sudah tangkap bang ya. Intinya memang
inilah yang terjadi Bang ya. Mereka bebas bahas agama kita, sementara kalau kita tanggapi, responnya itu jadi seolah-olah seperti mereka itu seperti korban gitu loh. Seperti saya mengumpamakan orang Islam sekarang yang suka bahas agama orang ya. Saya nggak ingat, sekali lagi saya nggak bahas semua orang Islam. Begitu banyak orang-orang Islam yang baik ya, yang nggak pernah bahas agama orang lain. Yang kita bahas adalah orang-orang ini. Seperti seorang anak kecil yang nakal. Kalau kita zaman SD dulu Bang, masih ingat ya, ada teman kita nakalnya setengah mati Bang. Ketemu orang tampol, hajar, jitak, segala macam. Tapi giliran kita balas, saya mengumpamakan mereka seperti itu Bang. Seperti anak kecil yang kerjanya usil, nakal, tapi giliran kita hajar, kita tonjok, baru dia ngamuk-ngamuk, mewek-mewek, merasa jadi korban. Oke lah, intinya semoga yang kita lakukan ini, penyuaraan ini, itu menyadarkan orang-orang yang belum sadar Bang. Karena ada orang-orang yang tidak tahu ini gitu. Contohnya yang terjadi kepada saya Bang. Baru-baru ini ya Bang ya, orang APII itu datang ke kelurahan di mana KTP saya itu ada gitu loh. Nah dia bilang begitu sama orang kelurahan itu. Edis itu bahasin agama Islam, menghujat agama Islam, tapi nggak pernah kasih tunjuk di mana penghujatannya. Nah, mereka tentu saja secara naluriah, apalagi petugas negara, ya tentu saja mengatakan, oh itu nggak baik. Ya betul kata mereka. Cuman sayangnya mereka itu tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Begitu. Ya itulah sifat-sifat yang saya bilang tidak gentleman ya, sifat-sifat seorang pengecut begitu. Seandainya petugas-petugas kelurahan ini tahu siapa orang-orang APII ini, tentunya dia pun akan mengatakan, loh bagaimana dengan Anda yang kerjanya tiap hari bahas agama Kristen? Bagaimana dengan Anda yang tiap hari live, begitu Zuma itu live yang dibahas agama Kristen dan lain sebagainya. Ya inilah yang saya bilang supaya orang-orang tuh jadi melek, jadi tahu keadaan yang sebenarnya terjadi. Jadi dua pihak tuh betul-betul dihadirkan begitu. Jangan hanya sebelah pihak saja. Oke, saya rasa itu aja Bang ya. Mungkin ada penutup yang sampaikan? Ya, penutup silakan. Baik, jadi kebebasan beragama itu yang paling penting. Kalau negara ini sudah menjamin kebebasan beragama, tentunya juga baik Kristen ataupun agama Islam, kalau kita saling menghormati kebebasan itu, saya pikir Indonesia akan aman-aman saja. Tapi selama itu tidak diberikan jaminan, terus kemudian ada pandang bulu di sini ya, melihat oh ini bulunya tebal jadi kita nggak bisa sentuh, ini bulunya tipis, ini kita angkat aja, bereskan saja. Jadi berikanlah rasa keadilan buat warga negara sehingga pemeluk agama ini akan menjadi dewasa dalam yang menganut perbedaan kita. Karena kita ini kan negara yang pluralisme ya, menjamin kebebasan beragama, tetapi dalam konteks tertentu juga kadang-kala diberlakukan tidak rasa adil. Gitu. Itu aja sih Bang. Baik, oke, terima kasih Bang ya. Ya, terima kasih. Lagi. Baik. Salam kenal ya Bang Edis ya. Salam kenal kembali Bang. Oke, baik, saya turunkan ya Bang ya. Baik, jadi itu ya teman-teman ya, intinya yang mau saya sampaikan sebagai penutup ya, sebelum saya tutup acara ini adalah yang saya utarakan tadi. Saya sudah upload sebenarnya video tentang ini, sudah saya upload setahun yang lalu dan sudah saya pin di profil saya. Teman-teman mampir aja ke profil saya. Jadi yang baru terjadi kepada saya itu adalah di mana ormas Islam, yaitu APII ya, Apologet Islam Indonesia, yang teman-teman tahu sendiri ya, kerjanya itu apa APII ini? APII ini kerjanya ya bahasin agama Kristen terus. Seperti kalau kalian mampir tuh ke channel-channelnya Bang Zuma, Yusuf PI, dan kawan-kawan Faruk, Sianipar, dan lain sebagainya, itulah PI itu. Kerjanya bahas agama Kristen. Nah, giliran agama Islamnya dibahas, mereka nggak mau. Begitu, mereka maunya bahas agama Kristen doang. Dibahas balik nggak boleh. Begitu. Nah, inilah yang saya bilang, APII ini seperti banci kaleng begitu. Loh, iya, kenapa seperti banci kaleng? Kamu boleh bahas agama Kristen. Zuma itu tiap hari kerjanya bahas agama Kristen. Kalau live yang dibahas Kristen itu, Paulus merubah-rubah ajaran Kristen, apalagi. Loh, gak apa-apa, itu ekspresi dia. Pertanyaan saya, boleh nggak saya tanggapi saya bahas agama Islam? Harusnya boleh. Begitu. Kenapa giliran saya membahas agama Kristen, agama Islam, lalu Anda mendatangi, di inilah Edis, begini, tinggal di sini. Itulah yang saya bilang cara-cara seorang pengecut ya. Jadi jangan seperti yang di banner ini. Kalau bikin acara benarkah Bible dipalsukan itu namanya dakwah, sementara kalau saya balik, benarkah Quran dipalsukan, namanya penistaan agama. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam
Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga, ya kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti, karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok, ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran, begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz. Bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik, supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, nafasnya terenggah-enggah, begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terangan berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian, begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk, ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus. Tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan, begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord, ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu.
Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Cuma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Percayalah, Dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras. Semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Hosea bin Nun. 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 Hosea bin Nun.